nggak jelas ya kita ragu-ragu untuk datang loh. Bukan ada misalnya pendetanya di sana, ada maksudnya ustadznya untuk mau menikahkan. Bukan itu arti pernikahan di situ. Baca aja di pernikahan. Bang Juma udah dapat undangan apa belum? Siapa tahu dapat Sudah di edaran ini. Sudah dari tanya dulu Bang Juma, udah dapat apa belum? Sorry. Ya, itu dia jadi masalah. Kalau misalnya diajarkan Yesus itu tidak menikah tapi ternyata di surga menikah, itu kayak mana ceritanya? Menikah kan saya sudah katakan itu adalah sinonim persamaan kata dari pertemuan di udara. Itu kayak zamannya intercom ya. Begitu. Jelas kok di sini. Bertemu di udara. Iya, pertemuan. Nah, itulah kenapa ya. Kenapa? Karena ketika dibangkitkan dan itu pertemuan di udara, itu yang saya katakan orang percaya dan antikris itu. Orang yang tidak percaya dan antikris itu, yang menerima tanda benam itu, mereka akan dihancurkan, mereka akan mati. Begitu. Nah, iblis itu akan ditangkap. Pak Jordan, semakin Anda berbicara banyak, semakin ngelantur, nggak karu-karuan. Ini nih, Wahyu 20 ayat 1 saya baca ya. Ini ayatnya. Pak Jordan. Ya, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak jurang kunci maut dan suatu rantai yang besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikat 1000 tahun lamanya. Ya, lalu ia melemparkan ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dengan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Karena firman Allah. Sawerannya. Saya lebih percaya saweran yang ada di YouTube ini. Buat teman-temanku yang ada di channelnya Zulfikar Official, Handi Selebes, Bumi Dini, dan juga yang ada di Zulkifli Emang Abbas. Ayo sawer daripada nyawer anak-anak domba. Lebih baik nyawer di JCC ya teman-teman. Kalau nyawer di JCC jelas perumpamannya itu, penggunaannya jelas, kita akan kembalikan ke umat. Lah kalau menyawer kepada undangan yang nggak jelas ini ya ragu-ragu, jangan-jangan sawerannya dikorupsi. Bukan begitu Mas Juma, Mbak Dini? Iya betul. Jadi ini yang perlu diluruskan kembali tentang perkawinan ya, perkawinan anak domba gitu ya. Nah katanya di dalam surah saya yang meluruskan itu yang mana itu Pak? Jadi kalau ini dikatakan ya itu dia tadi katanya Yesus tidak nikah di surga itu, tidak ada pernikahan di surga katanya. Tapi gimana ini jelas dalam arti di sini kan pernikahan perjumpaan orang percaya dengan Yesus ketika dia datang. Ya, terus kenapa harus dijadikan kata pernikahan di situ, Pak? Perkawinan. Kenapa enggak? Perkawinan itu bahasa metafor di situ. Jadi kalau memang kita mau mengarti seperti itu, Wahyu ini berbicara tentang sesuatu yang masih tersimpan, yang nantinya akan dibuka di akhir zaman. Karena itu mengandung nubuatan. Bapak kan tidak paham nubuatan. Apa nubuatan itu, Pak? Tolong diajarkan ke kita. Ya, nubuatan itu sesuatu kejadian yang akan terjadi, namun sudah diungkapkan sekarang ini. Berarti ramalan, Pak, sama dengan ramalan kan? Ramalan. Ya, mungkin bahasa lainnya ramalan, tapi bagi kami kan itu nubuatan. Kata haluslah. Iya, nah itu dia. Berarti kalau diterangkan bahwa Yesus nantinya adalah mempelai wanita, mempelai laki-laki, ya kan? Ya. Yang menjadi penglihatan di situ Yesus ya mempelai laki-laki gitu loh Pak. Dan ternyata kalau penglihatan Wahyu ini, Wahyu 19 ayat 7-10 ini, di sorganya Kristen juga ada kawin-mawin Bang Zuma. Iya itu dia. Oh ini yang perlu ketahui di sini. Lalu saya lanjutkan. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi.
Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang Apa sih tidak jadi juga kalian menerima kesana sini? tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka tidak kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk di sini, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang tidak dibangkitkan sebelum berakhir masa 1000 tahun, inilah kebangkitan pertama. Ya, itu jelas di situ. Jadi saya tidak ngarang. Iya. Jadi itulah yang ku bilang, bahwa Yesus itu menikah nanti di surga. Di dunia mungkin ya anggaplah dia tidak, ya kan? Tapi kan pada faktanya bagaimana kemudian Yesus itu menjanjikan juga pasangan kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya. Bahkan ya kita lihat di dalam kitab Matius ya, Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 pasangan, 100 istri. Gimana itu? Gimana? Di dalam kitab Anda, Yesus mengatakan, mereka yang menjadi pengikutku, dan untuk menjadi pengikut mereka harus mengorbankan anaknya, istrinya, dan semua-semua. Mereka akan mendapatkan 100 kali lipat nanti di surga. Oh iya, Nah, ini artinya berbicara bahwa tentang- ketika Yesus mempertontonkan data di dalam Wahyu menurut penglihatan orang yang menulis kitab Anda di Pulau Patmos, ya nggak bisa dipungkiri dong bahwa memang Kristen itu diajarkan adanya pernikahan dan kelak nanti akan mendapatkan apa yang diterima, apa yang dijanjikan oleh Yesus, dan mereka akan terima. Lagi pula di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam dia, maka ia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Nah, artinya ketika Yesus itu diceritakan adalah mempelai laki-laki, maka Kristen-Kristen yang mengaku sebagai orang yang mengikuti Yesus itu wajib hidup sama seperti Yesus. Artinya kalian juga akan mengalami hidup yang sama, menjadi mempelai laki-laki juga yang laki-laki, yang perempuan menjadi mempelai perempuan. Nah, inilah makanya Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 pasangan Matius gitu. 19 ayat 9. 29, Bang. Matius 29 ayat 29. Iya. Iya. Ya, di sini kan upah mengikuti Yesus, konteksnya Ya. seperti itu. Upah mengikuti Nah, Yesus. dikatakan Betul. di situ apa saya baca, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan mendapat juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan. Ini rasul ya. Di dalam kerasulan, Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa dia akan didudukkan di kursi. Jadi mereka itu tidak seperti anggapan kawin-kawin, karena mereka di situ ini ya di dalam ayat 28 menjelaskan kedudukan Petrus, rasul-rasul, murid-murid. Itu ada sebuah kursi di sana. Nah, di sini orang yang percaya, yang menerima ajaran Petrus, rasul-rasul, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anaknya, atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi di sini berbicara tentang harta juga di sana ya, karena di situ mengatakan ada ladang ya, tentang apa di sana. Nah, itu upahnya itu 100 kali lipat. Nah, di sini menyatakan tentang hubungan sebuah keluarga. Karena di zaman sekarang ini ketika ada orang yang menerima Yesus yang dari aliran yang berbeda, itu seringkali mendapat suatu tekanan-tekanan. Mereka diusir dan lain-lain sebagainya. Tetapi kata Yesus, mereka akan mendapat kembali. Jadi mungkin dia sebagai anak, dia akan mendapatkan orang tua kembali, ya kan, itu yang dimaksud. Jadi hubungannya bukan tentang soal tentang kawin-kawin lagi itu.
Yang jelas hubungan bahwa dia akan menerima kasih sayang daripada orang tuanya itu lebih daripada kasih sayang orang tuanya yang ada di dalam bumi ini. Oke, sudah tidak ada. Bentar. Saya mau. Ini konotaris langsung minta surat tanda terima. Nah, oke. 2. Jadi gini, Sri. Oke. Jadi gini, Bang. Ya. Data yang dikasih sama Dinda Umidini tadi itu kan, bagaimana kemudian diterangkan bahwa Yesus itu kelak akan menikah dengan adanya yang dinyatakan di dalam kitab Anda. Bagaimana kemudian beliau ini dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai mempelai. Bercerita terkait dengan mempelai, artinya kan ada pasangannya. Yang laki-laki Yesus, yang perempuan juga nyatanya ada, ya kan? Nah, lalu kemudian diterangkan di dalam kitab yang saya katakan tadi, 1 Yohanes 2 nomor 6, orang-orang Kristen ini wajib hidup sama seperti Yesus. Ini perintah loh. Dari hal yang terkait di dalam kitab Anda saja, dengan pola yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupannya, orang Kristen tidak lakukan. Sementara perintahnya, ia wajib hidup sama seperti Yesus. Nah, kemudian terkait dengan surga. Kalau Yesus dikatakan di kitab Wahyu, mempelai laki-laki, dan ada mempelai perempuannya, itu juga seirama dengan data yang kemudian di dalam Matius yang saya katakan tadi. Yesus menjanjikan 100 istri bagi mereka yang meninggalkan istri, demi untuk menjadi pengikutnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau menjadi pengikut Yesus, Judaism misalnya, mau menjadi pengikut Yesus. Kata Yesus, kalau kau meninggalkan rumahmu, meninggalkan istrimu, maka untuk menjadi pengikutku, kelak akan diberi upah 100 kali lipat dari apa yang kamu tinggalkan, termasuk istri. Nah, artinya, sesuai dengan apa yang pernah saya terangkan, di Yehezkiel 37, itu satu perikop, jelas sekali kehidupan setelah kehidupan sekarang ini, itu manusia akan dibangkitkan kembali jasadnya. Berarti kita setelah kematian akan tetap berkelamin. Ya, berjenis kelamin, ada wanita, ada laki-laki. Berarti tetap aja berpasangan jenis kelamin kita. Itu baca di dalam Yehezkiel 37, satu perikop itu. Jadi kalau ada katakan manusia akan bangkit rohnya saja, itu bullshit. Karena data di dalam kitab Anda maupun Al-Quran menerangkan manusia akan dibangkitkan dengan jasadnya kembali. Oleh karena itulah kebahagiaan itu muncul ketika jasad dan roh disatukan, masuk ke dalam surga, disitulah letak kebahagiaannya. Begitu juga sebaliknya, ketika jasad dan roh disatukan lalu dimasukkan ke dalam neraka, disitulah letak siksaannya. Nah sekarang, kalau misalnya Yesus menjanjikan 100 istri, dan disitu lengkap dengan jasmani, rohnya juga bangkit, jasmaninya juga bangkit, dan kemudian masuk ke dalam surga secara berpasangan, apalagi diberi istri 100. Itu gimana ceritanya, mau ngapain di dalam? Kalau bukan untuk bahagia bersama dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang dijanjikan oleh masing-masing agama terhadap penganutnya. Nah, kalau Anda mengatakan, oh tidak, di kitab kami itu nggak ada istri di situ. Misalnya Anda masih seperti teman-teman yang hanya penikmat kitab Bible versi Lembaga Indonesia. Maka kita melihat di dalam Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, 1, ibunya, 2, istrinya. Di sini ada istri tertulis. Artinya ketika lembaga buku Indonesia kemudian menuliskan Matius 19:29, itu sengaja dia menghilangkan kata istri. Karena tidak mau menyaingi janji Rasulullah dalam hadits ya, yang dikatakan dijanjikan 72 pelayan atau bidadari. Ternyata Yesus juga menjanjikan 100 pelayan, 100 istri. 100 bidadari lah kalau saya katakan. Nah ini Bang, makanya saya katakan bahwa adalah kesalahan besar ketika dikatakan yang bangkit itu cuma roh. Yesus sudah membuktikan
di dalam penulis kitab Anda membuktikan bahwa Yesus pun melakukan pernikahan kelak di surga. Jadi kalau dijanjikan 100 istri, ya berarti teman-teman yang menjadi pengikut Yesus itu akan mendapatkan 100 pendamping kelak di surga itu. Saya kira begitu, itu jelas datanya, silakan. Oh ya. Oke, Pak Suheb di sini ada. Pak Suheb yang ini, tahu bahasa, Pak Jordan, yang tahu. Tunggu, saya mau jawab. Apa maksudnya? Silakan. Enggak, seharusnya gini loh, sebelum berbicara mengenai penglihatan wahyu pasal 9 ayat 7 sampai 10 itu, Pak Yordan itu dibaca dulu, dipelajari dulu gitu, maksudnya kemana. Jadi jangan kemana-mana sampai melibatkan binatang segala macam begitu kan. Sebetulnya betul ya, itu penglihatan wahyu itu maknanya adalah alegoris ya. Coba difahami dulu kalimat-kalimatnya begitu kan. Di sana kan Yohanes ini melihat atau mendengar ya suara himpunan besar orang banyak yang memuji Allah karena hari pernikahan anak domba telah tiba begitu kan. Nah, istilah ini mungkin akan lebih mudah difahami jika dikaitkan dengan tahap pernikahan pada saat zamannya Yesus pada saat itu. Jadi ada pernikahan orang-orang Yahudi saat zamannya Yesus ini terbagi ke dalam 3 bagian utama. Pertama, ikatan pernikahan yang disepakati oleh orang tua gitu kan, harus disepakati oleh kedua belah pihak, dari kedua belah pihak mempelai ya. Orang tua dari mempelai pria ini kan, atau si mempelai pria itu sendiri kan harus membayar mahar kepada mempelai perempuan atau kepada orang tua mempelai perempuan begitu kan. Nah, proses ini sama dengan konsep pertunangan kalau hari ini di dalam ajaran kekristenan. Ini seperti halnya yang terjadi dengan Maria dan Yusuf sudah berada di tahapan pertama pada saat itu ada tercatat di dalam Gospel Matius ya, Matius pasal 1 ayat 18 dan Lukas pasal 2 ayat ke-5 Pak Yordan. Kemudian berlanjut ke tahapan kedua, ini biasanya berlangsung setahun setelah pertunangan itu, di mana mempelai pria ini ditemani oleh pendampingnya datang ke rumah mempelai perempuan di tengah malam begitu kan. Diikuti iringan-iringan pembawa obor, ini sesuai dengan apa yang menjadi penglihatan di Wahyu ya. Diikuti iring-iringan pembawa obor di sepanjang jalan begitu kan, isinya si mempelai perempuan akan bersiap-siap bersama pendampingnya, kemudian mereka dijemput untuk ikut bergabung dengan iring-iringan pembawa obor menuju rumah mempelai pria. Nah, ini adat ini digambarkan oleh perumpamaan mengenai 10 wanita itu yang tercatat di dalam Matius pasal 1 ayat Matius 25 ayat ke-1 sampai dengan ke-13 begitu kan. Kemudian selanjutnya tahap ketiga, pernikahan itu sendiri yang berlangsung sampai berhari-hari seperti kisah pernikahan di Kanaan. Ini tercatat di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2, betul ya. Kemudian kita bahas lagi penglihatan Yohanes di kitab Wahyu ini merupakan tahap ketiga. Ya, jadi penglihatan yang di Wahyu itu, penglihatan Yohanes yang ada di kitab Wahyu ini adalah merupakan tahap ketiga dari pesta pernikahan menurut kalangan orang-orang Yahudi saat zamannya Yesus. Nah, ini berarti 2 tahap dari pernikahan dianggap sudah selesai kan. Tahap pertama digenapi di dunia ketika pada setiap orang sudah beriman dan percaya kepada Yesus ya, kepada Yesus sebagai juru selamat kalau untuk orang Kristen ya. Kemudian mahar yang harus dibayarkan kepada orang tua mempelai ini maksudnya kepada Allah, kepada Bapa gitu. Ini adalah kalau menurut Kristen itu biasanya dipercaya sebagai darah Kristus kan, kayak gitu ya, mewakili untuk mempelai perempuan. Nah, ini gereja di bumi ini yang sekarang terjadi seolah-olah menjadi tunangan pada saat itu Yesus Kristus, seperti yang tadi Umi katakan, para perempuan di perumpamaan di Matius ya, di perumpamaan Matius pasal 25 ya, tadi pasal 25 ayat 1 sampai 13 ini, semua orang-orang Kristen seharusnya percaya dan dengan sabar ya, percaya kemudian sabar menanti kedatangan mempelai pria. Artinya harus dengan sabar menanti kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya, yang nanti kalau di dalam Al-Quran dikatakan sebagai tanda datangnya hari kiamat. Nah, ini kemudian yang tadi Umi sudah sampaikan di tahap kedua ini disimbolkan oleh peristiwa pengangkatan gereja kelak. Ini simbol ya, pengangkatan gereja kelak ketika
digambarkan Yesus itu datang menjemput mempelai perempuannya untuk dibawa ke rumah Bapa begitu loh, ke bait Allah. Nah, ini perjumpaan nikah anak domba yang menjadi tahap ketiga dan terakhir ini seharusnya teman-teman Kristen juga percaya kalau perjumpaan nikah anak domba ini akan berlangsung di dalam sorga. Nah, ini makanya tadi Umi katakan ternyata di sorganya Kristen juga ada kawin-mawin, yaitu yang disebut dengan tahap ketiga tadi. Seperti itu. Ya, nah, ini terjadi antara pengangkatan orang-orang yang percaya terhadap kedatangan Yesus untuk kedua kalinya di dunia. Seperti itu. Jadi Pak Jordan tidak bisa menggambarkan itu dikaitkan dengan gambaran binatang, kemudian ada yang dipenggal segala macam. Tetapi tadi kan sudah disepakati kalau pernikahan anak domba ini kan maknanya alegoris. Nah, jadi dari makna alegoris ini tidak kemudian digambarkan secara harafiah atau dijelaskan, dijabarkan dengan asumsi yang harafiah, kemudian mengkait-kaitkan ayat-ayat yang tidak terkait. Sampai ada orang yang dipenggal, ada antikristus segala macam. Nanti salah-salah kalau kita berbicara antikristus larinya ke Yohanes pasal 7 ayat pertama loh. Yang disebut antikristus itu adalah mereka yang tidak meyakini kalau Yesus telah datang sebagai manusia, dan antikristus itu sudah ada pada masanya Yohanes, karena Yohanes yang menulis surat pertama mengatakan antikristus itu telah ada di zamannya Yohanes. Ya, kayak begitu. Kemudian nanti akan dipertegas lagi siapa yang disebut dengan pendusta dan antikristus itu di Yohanes pasal 7 ayat pertama. Pendusta dan antikristus adalah mereka yang menyangkal kedatangan Yesus sebagai manusia. Seperti itu. Jadi jangan lari kemana-mana dulu. Udah aja di Wahyu ya, di Wahyu tadi penglihatan Yohanes ini itu kan maknanya alegoris, tadi udah disepakati. Jadi jangan diterangkan mengkait-kaitkan ayat yang maknanya harafiah. Oke, silakan Pak Jordan. Oke, terima kasih. Panjang, dua orang panjang banget. Kan biar mengerti. Jadi Pak Jordan nggak kesana Tetapi yang mana saya mau jawab. Semuanya jawab. Jangan ini ya, ini terus terang saya mau menjawab dulu ini dari Ustadz Suma nih yang berbicara tentang kebangkitan. Saya mau tanya Pak Sueb ada di sini atau siapa yang tahu bahasa Yunani? Di sini ada. Pak Sueb ada nggak? Pak Moto coba lihat dulu di sini. Atau Pak Kingpin. Atau siapa yang mau tahu bahasa Ibrani sini, Yunani sini? Emang mau baca apa itu, Bang? Ini nih. Di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-11. Kalau Roma bukan bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Iya, taruhlah. Yunani, Ibrani. Iya, boleh, nggak apa masalah bahasa Inggris. Yang tapi saya mau yang tahu. Pak Sueb biasa ada. Sueb yang tahu bahasa Yunani. Roma berapa sih? Pak Moto ada juga dia, nggak ada. Roma berapa? Roma 8 ayat 11. Ya, terjemahannya aja dulu, Bang. Ya, di sini dia katakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi di sini ya, saya setuju dengan perkataan Ustadz Suma itu, dikatakan di situ akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi memang ada kebangkitan tubuh di sana, Pak. Ya, jelas sekali itu di dalam ayat ini. Iya. Iya. Jadi ketika di dalam kebangkitan tubuh itu kami akan terangkat.
terangkat dan terjadi pertemuan di udara. Nah, pertemuan itu yang dimaksudkan perkawinan itu cuma untuk menghindar karena bumi ini akan dihancurkan oleh api. Jadi kalau di Umi Dini sudah katakan tadi bahwa seolah-olah di dalam kitab Wahyu itu semuanya metafor, itu tidak juga. Karena kami juga harus lihat di 1 Tesalonika 4 ini, Pak. Ini Nona. Sabar ya, 1 Tesalonika 4 ayat 5 barangkali ya. Ayat 5, ini. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dengan sangkakala Allah yang berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di situ proses kehancuran bumi itu terjadi. Dan ketika sudah dihancurkan oleh api inti bumi kan sekarang, di mana kita lihat ada gunung meledak ya, gunung meletus. Contohnya Merapi, Krakatau itu api itu sekarang masih tersimpan untuk kehancuran bumi ini. Ya. Ketika itu sudah dihancurkan dan Tuhan tata ulang kembali ini dunia ini. Ketika sudah ditata, kemudian akan bersama-sama dengan turun. Jadi pernikahan sudah selesai dan akan masuk dalam perjamuan. Perjamuan Tuhan itu adalah kehidupan selama kerajaan 1000 tahun damai. Begitu. Jadi ketika kerajaan 1000 tahun di mana Yesus memerintah Kingdom of the King, kehidupannya itu diceritakan di dalam Wahyu itu. Jangan lari ke kiamat lagi. Ini kan lagi bahas tentang pernikahan anak domba, gimana? Iya, kan itu. Kan sudah masuk ke situ, sudah pernikahannya itu pertemuan di udara, dan ketika turun itu masuk dalam perjamuan makan di sana. Jadi akan mengandung arti bahwa kehidupan di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu akan aman karena iblis itu sudah dirantai. Sekalipun di sana ada mengandung Wahyu, ada mengandung metafora, tetapi jika dilihat dengan ayat-ayat yang lain itu tidak semuanya mengandung metafora. Yang paling banyak mengandung metafora itu adalah tentang binatang itu. Binatang yang keluar dari bumi dan binatang yang keluar dari laut itu. Itu kan tanda-tanda kiamat itu, jangan ke sana lari. Iya kan, tetapi sebelum pernikahan kan akan terjadi itu duluan, Nona. Nah, Bukan. Kaitannya. Tadi gini loh, kalau yang disampaikan itu kan tentang makna alegoris dikaitkan dengan sekarang. Nah, jadi jangan lari ke kiamat. Tunggu. Gini maksud saya. Ini kan pernikahan itulah kiamat. Nah, gini maksud saya begini. Jangan terlalu banyak narasi pertanyaan supaya pakai dalil deh biar jelas. Soalnya tadi ketika saya masih ngomong dengan Nona, kan kemudian serahkan kepada Ustadz Suma. Nah, sekarang ketika Ustadz ngomong, Ibu lagi muncul. Nah, sementara Ustadz selesai bertanya, giliran saya mau menjawab, langsung Ibu masuk. Jadi saya menerima 2 pertanyaan, 2 orang, dan setiap pertanyaan uraiannya panjang. Nah, yang barusan jawaban untuk Nona barusan nggak benar itu, karena kenapa yang sedang dibahas
dibahas sama Nona ini kan tentang pernikahan anak domba. Kenapa Pak Yordan justru menjawab ke kiamat? Itu kan tidak terkorelasi. Nah itulah makanya peristiwa yang terjadi ketika kiamat datang itulah peristiwa. Bagi orang yang tidak percaya itu adalah malapetaka kiamat. Tetapi bagi orang yang percaya menerima undangan, mereka kawin pertemuan itu di udara. Masuk sorga Itu. gitu. Yang percaya masuk sorga. Orang-orang Kristen yang percaya masuk sorga gitu. Bukan, di situ dikatakan di dalam 1 Tesalonika itu menyatakan terjadi pertemuan di angkas, di awan. Tetapi bumi ini akan dihancurkan. Nah, ketika itu sudah ditata, turunlah di dalam bumi ini kembali. Itu masanya yang disebut kerajaan 1000 tahun damai. Yesus akan memerintah King of the King di sana. Itu tadi saya sudah kasih sama Pak Andi ya. Pak Andi tadi itu di dalam Wahyu 19. Enggak nyambung. Betul. Jangan dulu, saya masih sebentar. Sabar Nona, tadi saya sudah kasih kesempatan bertanya. Ini ketika masuk si Ustaz tidak dikasih lagi, kasihan ini, gimana ini. Sudah dikasih jatah mau minta lagi. Enggak. Kalau Bang Zuma tadi bukan bertanya tapi menjawab. Nona juga menjawab. Ya Nona kan? manis, nih gitu. dengar dulu ini nih. Lihatlah di sini. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Nah, bayangkan ya, yang maha kuasa, Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Waduh, itulah kerajaan 1000 tahun damai gitu. Jadi orang percaya itu masuk dalam pertemuan yang disebut perkara. Oh, siapa yang tidak mau terima undangan? Mau dong. Nah, yang tidak yang menolak akan undangan itu, ya mohon maaf, itu kiamat bagi dia. Tetapi jadi tadi belum raja ya, Bang ya? Yang di mana yang raja? Ini kan nubuatan. Ini kan karena Tuhan kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Ya. Ya, sebelumnya berarti belum menjadi raja. Ya, karena kan waktu itu ketika saya sudah cerita dari awal dengan Pak Andi, proses kenapa itu raja, karena pada waktu bangsa Israel masuk tanah perjanjian, ketika Yosua mati, mereka dipimpin oleh hakim-hakim, contohnya Samson, si Gideon, Yeftah, itu hakim-hakim. Ya, Hercules, iya benar. Hercules juga termasuk. Termasuk Hercules juga. Silakanlah. Iya termasuk. Kan itu anak Zeus sama Hera, gimana ya termasuk. Sabar, ini cerita di dalam ini kayaknya cerita film deh. Jadi kesimpulannya di surga itu, bentar Bang. Selesai dulu. Nah, bentar Bang, kan sedikit dari saya. Jadi kesimpulannya Anda mengakui bahwa setelah kematian ada kehidupan jasmani. Ya jelas, karena di dalam kitab Wahyu itu makanya saya begini, supaya itu memperjelas, saya sebenarnya suka dengan Pak Sueb itu. Kenal kan Pak Sueb? Iya. Ya, berarti keliru dong teman-teman Kristen yang mengatakan orang bangkit rohnya saja. Makanya saya seringkali ketemu dengan mereka. Itulah, karena saya katakan tapi begini. Tapi ini Pak Jordan ini ayat 6 yang sebentar ini ya ayat 6. Saya gini, masalahnya saya menjawab pertanyaan dari Ustadz. Jadi raja Allah tuh. Nona lagi bukan Yesus. Masuk lagi ini, aduh, saya konsentrasi hilang. Ya, sebab intinya dari pertanyaan Ustadz ini penting loh, gitu. Nah, saya dipotong lagi ini, Nona manis ini, barangkali manisnya dicabut dulu barangkali. Sorry. Ya, jadi maksudnya gini, ternyata tunggu dulu, lihat yang maha kuasa loh yang jadi raja ini. Bukan Yesus. Saya kasihan sama Ustadz karena tidak dijawab, karena Nona manis ini. Jawab dulu.
jawab dulu. Jadi nanti kalau misalnya ketemu dengan Pak Sueb, coba terangkan ayat ini. Ya, karena ayat ini banyak orang yang mungkin tidak sempat membaca, ya ini adinya. Larinya mereka sebenarnya itu menuju kepada kerajaan sorga, Pak. Kerajaan sorga itu berbicara ada dua. Kerajaan sorga itu adalah kerajaan tentang suasana. Suasana pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua itu yang berbicara tentang kerajaan 1000 tahun damai. Begitu sebab kerajaan sorga yang Yesus katakan itu ada di antara kamu sekarang ini. Jadi itulah Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita, memberikan damai sejahtera, sukacita, yang di dalam Galatia itu buah-buah roh itu. Itu banyak yang tidak tahu itu. Jadi dua pengertian ini harus kita runut bahwa memang kerajaan Allah itu ya kerajaannya Yesus sebagai raja itu. Sebab sekarang kan mana bukti Yesus telah memiliki sebuah kerajaan? Kapan Yesus memerintah sebagai raja? Di singa mana dia, di istana mana dia itu? Kan belum ada. Itu nanti dia terlahir raja dari silsilah keturunan Daud. Itu kenapa dari keturunan Daud? Karena dia itu akan menduduki sebagai raja itu di sana. Nah itu nanti di kerajaan 1000 tahun damai. Nah sekarang ini dia mengajarkan tentang kerajaan itu. Nah bagaimana kerajaan itu supaya masuk? Yaitu terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian dibaptis, bertobat, ikuti ajarannya itu. Itulah ajarannya itu. Nah, sementara diberitakan, sehingga ketika kita percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status kita memiliki keluarga kerajaan sorga itu. Jadi banyak memang ya, karena mungkin saya tidak tahu. Ya, saya juga menemukan ayat ini juga bukan baru lama, proses lama memahami ayat ini. Apakah ada kebangkitan? Nah, ternyata memang ada di dalam ayat ini. Cuma apakah itu diajarkan atau bagaimana, inilah yang terjadi. Sehingga ketika ditanya apakah itu ada kebangkitan tubuh, banyak orang yang ngeles gini-gini. Tapi buktinya itu apa? Itu kerajaan 1000 tahun damai. Itu banyak juga orang Kristen yang belum memahami ini. Gitu, karena memang Wahyu, sebentar saya search ini ya. Daniel, sorry, bukan Wahyu, Daniel 12 ayat 4 ini, Pak. Ini jelas sekali ini. Nih, tapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Perhatikan di sini katakan bahwa tetapi engkau Daniel sembunyikan segala firman itu dan meteraikanlah. Jadi ada nubuatan yang dimeteraikan itu. Dengan kata lain itu disembunyikan. Nanti di akhir zaman ini akan dibukakan. Nah, siapa yang akan membuka itu? Nanti waktunya Tuhan yang menunjuk siapa. Misalnya Ustadz Suma yang nantinya akan bertobat, kemudian dia percaya akan dipakai oleh Tuhan, atau Pak Handika, atau Umi Dini yang akan dipakai. Kita kan melihat prosesnya aja, siapa saja yang mau berserah kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh. Nanti akan mendapat otoritas, dialah yang akan membuka meterai itu loh, Pak. Kami ini sudah berserah kepada Tuhan yang benar, Pak. Ya, percaya Yesus enggak sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kami nggak berserah kepada Tuhan yang palsu, Pak. Oh, ya itulah. Jadi undangannya ditolak, Pak. Dia masa berserah kepada manusia, Pak? Ini dia kan saya sudah katakan tadi di dalam Wahyu, Papa nggak baca itu, Wahyu 19 ayat 6 itu. Yang Maha Allah, yang Maha Kuasa itu menjadi raja. Di situ, di dalam dunia ini dia menjadi manusia, tetapi di kerajaan 1000 tahun dia seperti apa? Raja di sana. Dia tidak menyatakan kebapaannya. Kalau dia menyatakan itu, ya lain lagi itu tapi dia ingin dekat dengan manusia yang dia tebus dengan darahnya yang mahal itu. Intinya, Pak, kami Muslim itu berserah kepada Tuhannya Yesus. Itulah, Pak. Oh iya, tapi Tuhan Yesus katakan karena saya berasal dari Tuhan itu harus lewat saya.
Ya, masa Tuhan punya Tuhan, Yesus Pak? kalau main lompat itu tidak bisa. Yesus Masa- katakan, Masa Tuhan punya Tuhan, Pak Jordan? Tuhan itulah bukan Tuhan yang menjadi Tuhan, tapi Tuhan itu yang jadi manusia loh. Karena ingin menyelamatkan. Dia ingin korbankan dirinya karena dia sayang kepada Bapa. Tapi tergantung Bapak mau menerima atau tidak. Gitu. Jadi ini adalah tawaran undangan untuk Bapak loh. Sebab dia menunggu hati Bapak. Dia ada di depan pintu hati Bapak. Kapan Pak Abandi mau terima saya? Dia sementara mengetuk hati Bapak. Gitu. Lanjut, kalau sudah tidak ada, saya mau ada aktivitas hari. Sebenarnya saya kurang ya membahas kalau di siang hari. Bentar Malam dulu itu saya. Bang Juma belum kelar itu Bang Jumanya. Saya udah kelar Bang Handi. Yang pada intinya saya cuma minta pengakuan bahwa setelah kematian nanti di akhir zaman manusia bangkit dengan jasadnya. Itu aja pun. Ya. Tolong Makanya ya pesan saya iya. Pak Ustadz itu tolong kasih tahu sama Pak Sueb ya. Sueb atau Kingpin ya, mereka saya tahu mereka tahu bahasa, kemudian nanti mereka translate. Memang betul Bang, di dalam bahasa Yunani-nya itu jelas, di situ yang dikatakan tentang bagaimana manusia itu bangkit jasadnya. Di situ ada somata, itu berarti tubuh jasmani, tubuh jasad, badan raga kita tubuh ini. Yang tidak fana. Iya, tubuh yang iya, fana. itu. Iya, tubuh yang tidak fana itu yang dibangkitkan, makanya dikatakan tatenata somata, artinya merujuk kepada jasad. Jasad ini yang ini yang kita pegang sekarang, yang kita gunakan sekarang. Iya, oke ya. Itu dulu Iya. Pak Ustadz, nanti soalnya kalau siang saya jarang. Oke. Oh ya, jadi pantaslah ketika kemudian di dalam Lukas, Matius, kemudian Yohanes, Yesus mengatakan akan banyak orang yang datang makan bersama satu meja dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus Ya. juga akan mengatakan, aku akan makan bersamamu di dalam kerajaanku. Wajar ya kan, Bang ya? Ya, Jadi kita kerajaan sepakat itu. bahwa di kehidupan setelah dunia ini, jasad kita yang jasad fana ini kembali akan dibangkitkan oleh Allah. Sepakat kita di situ. Oke, sip. Ya karena oke ya, itu aja. Selamat sore, assalamualaikum. Ya, tapi Tuhan sepakat. Yesus memberkati. Ya Pak Jordan sepakat, tapi Pak Naibawa nggak setuju kalau ada jasad. Ini nah di sini nih masalahnya nih. Masalahnya Pak Jordan didukung sama data dalil. Betul. Kalau mereka itu berasumsi ria karena mereka hanya membenci terhadap apa yang ada di Al-Quran dan hadis-hadis yang mereka pertentangkan selama ini, bahwa umat Islam di surga itu kelak akan mendapatkan 72 bidadari, dan ternyata Yesus pun menjanjikan pengikutnya 100 istri gitu. Tapi LAI menghilangkannya kok bisa ya? Dia hilangkan Bang, karena itu dia, Yesus ini harus betul-betul dianggap sebagai Suci. Ya, dianggap sebagai Tuhan. Intinya di situ. Jadi sengaja dihilangkan itu untuk mengajarkan bahwa manusia Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sebagai Tuhan tidak mungkinlah dia kawin. Sebagai Tuhan tidak mungkinlah dia beranak cucu. Padahal jelas dalam kitab mereka itu Yesus itu bersilsilah, berarti dia punya opung, punya tante, punya bibi, punya ponaan, ya kan? Bahkan kalau kita lihat di dalam Roma 1 nomor 3 itu kan dikatakan Yesus berasal dari sperma Daud. Artinya kalau berasal dari sperma Daud berarti dia itu berasal dari benih Daud yang diturunkan kepada anaknya Daud, kemudian terus sampai kepada Maria, akhirnya Yesus itu ada gitu. Ya itu. Itu aja sih Bang. Yang penting saudara Jordanis sudah jujur mengakui bahwa ada kehidupan setelah kematian itu adalah bangkitnya jasmani dan roh. Nah, sehingga kalau dikatakan surga adalah tempat kebahagiaan, apakah kemudian orang yang masuk ke dalam surga dengan jasadnya bisa bahagia kalau dia tidak makan? Sementara dia punya lambung. Apakah bisa dikatakan surga itu adalah kebahagiaan ketika orang itu jasadnya dibangkitkan, punya kelamin, tapi tidak dimanfaatkan? Nah, itu Kebahagiaan apa itu, Bang Handi? Kebahagiaan semu. Anda dalam kehidupan dunia ini, Anda tidak pernah merasakan bagaimana kenikmatan syahwat. Kira-kira bahagia enggak? Ya semu itu, kesian. Nah, kalau orang hidup di dunia saja yang batas usianya biasanya rata-rata 60, 70, ya santer-santernya 80,
selama hidup mereka tidak pernah merasakan kenikmatan syahwat, itu kayak mana ceritanya orang bisa dikatakan bahagia? Nah, itu tadi. Misalnya Pak Bom laki-laki normal, ya kan, badannya sehat, jasmaninya sehat, senjatanya sering ngaceng, kemudian dia makan makanan yang berkalori yang tinggi, kandungannya itu selalu banyak mengandung intisari daripada sperma. Nah, kalau dia tidak pernah salurkan, ya, nonotnya diikat karet, kayak mana bisa dikatakan bahagia? Nah, itu di dunia. Nah, itu di dunia. Kalau Pak Bom hidupnya sampai 70 tahun, selama 70 tahun dia punya jasmani, dia punya nonot itu tegang terus tapi tidak pernah disalurkan, kayak mana bisa dikatakan bahagia? Nah, bagaimana dengan orang yang di surga, yang hidup kekal, tidak ada kematian, ngaceng terus tidak ada gunanya, mending dijadikan tongkat. Betul. Iya kan? Di surga mereka juga kan ada itu makan satu meja dengan iya Yesus. Lukas 20 24. ke-12 Iya. murid Yesus. Mm-mm. Ke-12 murid Yesus, bukan umat Kristen, karena tadi Pak Yordani udah nggak ada ya. Sebetulnya kalau udah berbicara surga ya mereka harus mau menelan pil pahit gitu ya. Ada Karena panai di bau dalam itu. Wahyu 7 ya, kalau tidak salah Wahyu 7 ayat ke-4 itu sudah ada Pak Lamsen. Bukan naik baho kok, temennya sama-sama naik baho. Jadi Ya, bau sebetulnya basi kalau, nanti itu. Senjatanya basi kalau seumur hidup kekal di surga tidak pernah dipakai. Ya minimal dipakai minimal dipakai pidato. Ya intinya adalah bahwa mereka di surga itu yang pernah saya dengar ya tubuh kemuliaan. nggak ada Bang. Kalau misalkan coba aja buka aja di Wahyu 7 ayat ke-4 itu kan surganya Kristen yang luasnya 121.000 kilometer kalau tidak seberapa? Iya ya, ada luasan, ada angka Iya, tertentunya. 121.000 kilo ya. Iya. Itu kalau kita lihat di Wahyu 7 ayat ke-4 itu sudah dimateraikan. Silahkan buka deh. Iya ya betul. Yang dimateraikan di sini kan ada nih. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 orang yang telah dimateraikan dan kesemuanya dari ke-12 suku Israel. Kemudian di ayat kelimanya dari suku Yehuda 12.000 orang yang dimateraikan, suku Ruben. Suku Bugis nggak ada? Nggak ada. Bentar, Waduh. ini itu suku Gad 12.000, suku Asher 12.000, suku Naftali 12.000, suku Manasye 12.000, Simeon 12.000, Lewi 12.000, Isakar 12.000, Zebulon 12.000, Yusuf 12.000, Benyamin 12.000. Nah, udah penuh. Terus Kristen di mana? Ini masuk suku apa nih? Nggak tahu tuh Panai Bau Anda suku apa? Panai Bau Anda suku apa? Bang Handi dulu, jawab dulu pertanyaan saya Bang Handi. Apa itu? Sini saya jawab. Ya kan kemarin tadi kan dikatakan bahwa bangkit dengan jasad, ya kan? Nah, terus mereka bisa makan makanan yang mereka makan pasti lezat-lezat, namanya juga buah-buahan di surga, ya kan? Iya. Ya kan, ayam panggang di surga dengan di dunia beda. Mereka makan. Terus saripatinya itu membuat sperma dalam tubuh mereka ini banyak gitu. Nah, tentu ngaceng. Nah, kalau mereka tidak dikasih sarana untuk itu, saya takutnya kalau di sana ada knalpot motor, kira-kira mereka masukkan ke knalpot motor enggak tuh, Bang? Ya itulah teman-teman sebagian ya, bahwa dia itu mengingkari adanya bagaimana itu seks, kebutuhan makhluk hidup, begitu ya. Artinya apa? Kita ini diberikan kelengkapan nih, semua harus dipergunakan begitu. Nah, kalau di surga itu nggak dipakai, hanya penyembahan saja dan makan. Kan di surga mereka ada menyembah lagi gitu, makan menyembah. Iya, dia memuja-muja, menari. Nah, bayangkan itu menari dalam kehidupan kayak mana itu, nggak pegal itu ya kira-kira. Nah, itu persoalannya, itu kodratnya sebagai laki-laki itu dipakai kan begitu. Itu gue bilang tadi, mana tahu di sana ada knalpot motor. Ya itulah mereka minimal dijepitin pintu surga gitu loh. Gitu loh, Panai Baho. Di surga itu Anda masih ada. Nih. Taruh aja loh Pak guru-guru cek dia teman-teman. Panai Baho jangan ngetik-ngetik lagi waktu Anda bicara. Di surga itu kamu punya fisik atau tidak?
Kalau Anda berbicara Iya, dengan iya. saya, Iya. Pemulani. Terus saya. Anda fisik itu kenapa? Dia gagali nona. Bagaimana Pak Naibaho? Ya jelas tidak ada. Kalau namanya fisik tidak bisa masuk surga. Itu sudah tidak. Berarti dibantah dalilnya, Pak. Ya kalau fisik kan udah habis, Bang. Kalau Anda untuk fisik udah habis. membahas itu semua harus 144.000 udah habis sama 12 suku Israel. Jadi fisiknya nggak bisa masuk lagi gitu. Jadi Pak Naibaho nanti ke surga nggak ada lagi fisiknya ya Pak ya? Cuman roh gentayangan gitu. Sudah saya katakan, surga fisik itu tidak bisa masuk surga. Oke. Terus yang makan apa Pak? Pak Naibaho yang makan sama Yesus? Lubang hidung. Yang makan sama Yesus apa? Nah, ada di situ Ini maksud. aku roti hidup. Iya kan di situ ada meja makan, makan duduk di meja makan gitu loh. Nah yang makan apa itu? Roh yang Mejanya makan roti. makan. Waduh. Anda Pak Naibaho. paham tentang jam makan itu memaknai Iya. satu secara apanya itu. Secara apa? Ya kalau Anda memaknai secara satu persatu ya nanti tidak akan mati. Oh jadi meja makan itu diingkari dulu, bukan meja sebenarnya. Ya, tunggulah Anda sampai mati nanti. Tetapi semua Waduh udah pasrah ini kok imani saya. bukan. Kita semua hanya iman sajalah. Beriman. Imani saja, nggak perlu mikir gitu. Nah beriman. Kalau Anda punya iman sudah biji sesawi, Anda tidak memindahkan satu gunung ke tempat lain. Gini aja Pak Naibaho, yang praktis aja Pak Naibaho. Kenapa Pak Naibaho nanti kalau mau meninggal nih dibelikan sarung kaos kaki baru, baju dalam baru, jas baru gitu baru dikubur. Apa fungsinya itu Pak Naibaho? Kayak mau ke pesta gitu pakai dasi? Tapi itu tradisi. Oh tradisi. Itu nyampe ke surga nggak itu dasi? Itu tidak semua daerah sama. Mungkin orang Jawa. Nggak usah daerah Anda aja, daerah Pak Naibaho ini. Pak Naibaho kan kalau mati kan pasti pakai jas nanti toh. Sesuai dengan tradisi di sana kebiasaan. Tidak Iya ada. kalau Pak Naibaho nanti mati, itu ya pakai jas atau tidak? Itu tidak ukuran. Jadi Anda bertanya. Kalau Anda nanti hidupnya dua ke depan atas itu. Maka memang saya nggak nanya diriku sendiri, saya nanya Pak Naibaho. Ini kan berbicara kalau saja hidungmu itu lubangnya dua ke atas. Pernah nggak melihat Pak Naibaho Pernah nggak Pak Naibaho melihat orang meninggal pakai jas? Pernah melihat? Kalau dua, coba bayangkan apa yang terjadi. Pak Naibaho pernah nggak melihat orang meninggal pakai jas dikubur? Pernah melihat atau tidak? Ya pernah itu. Pernah, oke. Itu Bahkan dikasih lipstick, Bang. Iya, didandanin. Nah itu tujuannya apa Pak Naibaho itu? Supaya apa? Sebenarnya, tapi Anda berulang-ulang. Itu tradisi yang berlaku menurut. Iya, tradisi tujuannya apa? Supaya apa? Tanyalah yang punya tradisi. Waduh, jangan marah. Marah nih. Jangan marahi aku ini nggak marah. Namanya tradisi, kebiasaan. Namanya kebiasaan. Itu sudah turun dari nenek moyang. Itu diajarin oleh Yesus nggak kayak gitu? Ditanya dulu Bang Hadi, jangan yang berat-berat. Oh iya ya. Tanya aja dulu, apakah roh itu bisa makan minum? Iya juga sih. Kalau di surga itu Pak Naibaho, roh itu bisa makan minum nggak roh? Ya tanya dulu. Kalau di kitab Anda mengatakan engkau tidak diberi pengetahuan tentang roh. Jadi Nabi Anda tidak diberi pengetahuan. Kalau roh nggak bisa makan minum, kalau kami roh nggak makan minum Pak. Kalau Anda? Apakah Anda hebat dengan hal yang sisi Anda? Nauzubillah min dzalik. Kul a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Iya, jangan berliar-liar. Jangan liar-liar. Oh, kesini. Ngatik ya. Pak Naibaho. Apa itu? Itu di surga itu kan ada duduk meja makan begitu. Itu gimana sih ceritanya? Saya baca di kitab Wahyu, di surga itu tidak ada lagi duka, tidak ada berkabung, tidak ada lagi air mata, semua ada. Orang cara bahas makanan ini Pak. Kayak lagu, tidak ada duka, tidak ada air mata, kayak lagu itu Pak. Itu ada tertulis di kitab Wahyu. Tapi kenapa masih ada menyembah? Saya tidak bisa menjawab sesuatu yang belum pernah
yang belum terjadi. Tapi tertulis Pak, di Bible masih ada menyembah. Belum terjadi, tapi dia bilang di surga tidak ada lagi jasmani. Nah, belum terjadi. Maka kecerahan Tapi terputra Panai Baho. Apa? Asumsi apa lagi? Enggak, Yesus itu Yesus itu di surga itu ada fisiknya ya Panai Baho ya? Ya baca dasar teksnya ada enggak? Ya terangkat dia ke surga kan, kuburannya kosong, terangkat semua ke surga. Itu sudah dijawab. Yang Apa itu jawabannya? Ini datang dari mana Anda tidak tahu, dan akan pergi kemana Anda tidak tahu. Itu perkataan Yesus kepada Nikodemus. Nikodemus yang tidak tahu, tapi kita yang tahu. Beda. Kalau tidak tahu, kita akan pergi kemana, kita tidak tahu. Jadi sesuatu yang bersifat surgawi tidak seorang pun tahu. Ya tapi kan fisiknya Yesus nggak ada di bumi. Fisiknya Yesus sekarang di mana? Kalau Anda mau tanya itu harus Anda pergi langsung ke surga. Wadah. Disuruh saya ke sana baru balik. Disuruh bolak-balik saya, buset ya. Ini odang-odang sana. Iya. Jadi kalau Anda berbicara tentang Tuhan itu, apa yang diajarkan Yesus di bumi itu ya bisa dipahami manusia. Kan saya Panai Baho. Kan Yesus ada fisiknya waktu hidup di dunia Pak ya. Ada fisiknya. Iya, waktu Yesus bangkit dari kubur sama fisiknya ya Panai Baho. Iya, secara logikanya mungkin seperti itu. Oh, mungkin. Terus waktu makan ikan goreng sama fisiknya apa bukan? Enggak. Secara logika bisa. Bisa. Nah, sekarang ini yang mantan makan nasi goreng ini, ikan goreng ini kemana? Ikan goreng apa? Ya, Yesus kan waktu bangkit makan ikan goreng. Nah, fisik yang makan, mulutnya ini yang makan ikan goreng di mana sekarang? Saya paham secara logika dia makan secara fisik, secara kodrat. Nah. Tetapi itu sudah dikudai kudus. Jadi waktu Yesus berpuasa, jadikan roti di batu. Kok lari ke situ sih ya? Hidup dari makanan saja. Dia itu kan kebutuhan waktu Yesus bangkit, dia makan ikan goreng itu lewat mulut ya? Betul ya? Secara kodrat seperti itu. Seperti itu. Sekarang mulutnya di mana? Saya pergilah ke sana kalau yang sekarang. Aduh, macam jadi ya. Kan itu ada terangkat ke surga itu, duduk di sebelah kanan Bapak. Dia terangkat semua oleh fisiknya Pak. Tapi tidak ada manusia yang sanggup mengetahui tentang roh. Ya itu Markus yang nulis kok, tahu dia. Iya, saya katakan, Anda hanya bisa memahami secara kodrat. Tetapi adik kodrati tidak ada yang tahu. Kodrati. Istilah apa itu kodrati? Itu kan Yesus itu natur 3. Natur 3. Oh, natur 3. 3 natur. Oh, 3 natur. Itu seperti itu kayak sangsil. Manusia jadi datang menjadi kodrat. Kodrat kalau naturnya 3 apa aja Pak? Nambah natur 3. 3 natur apa aja? 1, 2, 3. Apa itu? Ya kalau dengan bahasa normal itu surga di bumi. Surga di bumi. Nah, kedua roh itu secara misteri. Roh. Terus ketiga tidak bisa diketahui. Yang bisa diketahui Allah itu hanya dalam eksistensinya yang wujud. Jadi ketiga kita bertanya-tanya tentang yang tidak wujud. Tidak ada yang tahu. Di kitab Anda pun dijelaskan yang datang dari roh itu tidak ada yang tahu. Pak Naibao, saya ini aja 1 tambah 1 tambah 1 berapa Pak Naibao? Ya, tidak Anda mungkin ke rata juga tahu itu 1 tambah 1 tambah 1 ya 3. Ya 3, pintar kamu ini. Jadi ketiga natur Yesus ada, coba dijelaskan ketiga natur Yesus ada apa aja di sana? 1, 2, 3. Itu bukan itu, saya tidak menggunakan kata pribadi, tetapi eksistensi. Jadi eksistensi. Ya, surga ini maupun di tidak diketahui, yaitu secara Bapa, Putra dan Roh itu eksistensi semua. Itu. Oh, eksistensi semua. Itu apa itu? Apa itu eksistensi? Banyak apa itu eksistensi? Apa tidak tahu ya eksistensi ya? Dia tidak tahu saya. Coba apa maksudnya eksistensi?
Tidak tahu saya. Keberadaannya ada 3. Oh, keberadaannya ada hipertensi, 3. Bang Handi. Secara Hipertensi, Hipertensi maksudnya. 220 per 80 normal itu. Menurut dokter 220 normal itu tensinya. Gimana ini? Gimana eksistensinya? Gimana? Ya, Anda baca di kitab ketika Yesus dibaptis itu. Oh Surga lihat. iya dibaptis di Sungai Yordan tuh. Nah, itu kan ada eksistensi 3 di situ. Eksistensi 3. Burung merpati sama terbuka langit gitu tuh. Nah, terus Ketiga itu sama apa beda itu? Ketiga itu beda apa sama? itulah yang disebut dengan Esa. Oh, itu yang Esa. Jadi satu dimandiin Esa. Burung merpati Esa. Dari surga Esa, itu yang Esa ya? Iya. Dia itu setara. Setara. Bukan dengan tahu. Puji-puji tuh kali ngamen nih. Ya, ada yang nulis begini, pendeta Nebaho gemesin, pengen nyubit takut laginya lepas. Dampaknya damai po ya Allah ya. Ya sekolah lebat tuh. Atau selalu menurut kamu apa itu Esa? Esa itu satu Pak, tunggal selesai. 1, tauhid. Absolut. Konstan. Absolut. Apalagi? Nah, berarti itu tauhid itu konstan kalau bilangan. Kalau Bapak asa itu apa artinya? Nah, seperti yang dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Itu aku dan Bapak adalah satu, itu esa itu ya? Itulah yang disebut Esa. Oh iya. Waktu dia mandi di Sungai Yordan, Bapak juga ada di situ? Itulah yang Esa itu. Oh iya. Berbeda nah, waktu dia mandi, waktu dibaptis di Sungai Yordan, Bapak juga ikut dibaptis? Itu tidak bisa disebut Esa. Tapi kenapa waktu Yesus mau disalib Bapaknya kabur? Eli lama saptani. Jadi sebenarnya kalau itu percaya kepada yang Esa, Anda keliru kalau percaya kepada yang tauhid. Tauhid itu tidak sepadan dengan Esa. Oh iya. Kalau tauhid itu apa, Pak? Ya, absolut kalau menurut pemahamannya, tetapi kalau bilang nggak ngerti artinya tauhid. Absolut tauhid sih. Nggak ngerti dia tauhid itu Pak, ilmu yang pelajari Pak, keesaan Tuhan. Bapak ini nggak ngerti si tauhid, ngomong melulu. Kalau kelapa itu 1 tidak bisa dibuat jadi 3. Nah, itu absolut. Jadi menurut Pak Naibaho Tuhan Pak Naibaho berapa? Ya, itulah yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Oh, jadi Tuhan dan Bapa ada 3 tapi 1. Mapalah teman-teman. Kalau kayak amoeba ya, 1 terus kepecah-pecah gitu, membelah diri satunya. Alin di bantai. Iya. Mana lojo angka keluku waduh menyami Andrew. Terus jangan pakai bahasa kerajaan. Pertama di rumah sakit Pak Naibaho apa sih masuk itu Esa? Tuhan Anda berapa sih Pak Naibaho? 3 apa 1? Ya, Esa, Tuhan yang Maha Esa. Siapa itu yang Esa? Siapa namanya yang Esa itu? Itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh, jadi yang Esa itu Bapa Esa, Putra Esa, Roh Kudus Esa gitu ya? Itu jangan dipecah-pecah. Bapa, Putra, dan Roh. Yang pecah-pecah siapa sih? Yang pecah-pecah omelin saya sih. Pak Naibaho kan itu gini loh Bang Handi kan di dalam Trinitas itu Bapa bukan anak, bukan putra bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiga-tiganya adalah Allah, begitu kan berarti 3 dong. Persoalannya begini, Naibaho dia yang pecah-pecah, saya dituntut. Gimana sih? Aduh. Ada maksud itu, tauhid itu kalau dipecah-pecah itu. Oh iya. Sekarang kalau Esa itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu, yang mana yang bisa Bapak Naibaho yang ketiga ini? Toma tua katulu-tulu. Tiganya lah. Nah, itu kan Esa itu. Iya, yang mana yang Esa? Apakah Yesus Esa? Akbar, Masya Allah. Hanya adalah Esa. Jadi yang disembah itu ya Tuhan yang Maha Esa. Siapa namanya Tuhan yang Maha Esa itu? Ya Tuhan yang Maha Esa lah. Kalau ini kan berbicara bukan dasar Alkitab, ini kan pengetahuan umum. Iya, pengetahuan umum. Siapa nama yang Esa itu? Iya, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, siapa itu? Siapa namanya? Ya, itulah Tuhan yang disembah, yang harus dipenyembah. Iya, siapa namanya? Siapa namanya? Nama. Bom. Nama Tuhan yang Esa itu siapa? Kalau SWT itu tidak, itu tauhid. SWT. Oh, jadi Allah Subhanahu wa taala yang Esa gitu.
Itu tauhid, bukan Esa itu. Nauzubillah min dzalik. Wow, itu binas, malikinas, ilahinas. Coba jelaskan dulu apa kalau bisa dikatakan al-Asy'ari itu. Ya Esa tunggal Pak, nggak ada samanya Pak. Nah, satu itu dengan apa dia disebut tunggal? Karena apa tunggalnya Ya, apa? karena tunggal jadi disebut tunggal. Nah, berarti itu bukan tunggal itu. Kalau tunggal itu ada tunggal. Oh, jadi kalau tunggal enggak tunggal gitu. Dia padana dengan apa dia? Enggak ada padangannya. Nah, itu berarti bukan tunggal, tetapi itu hanyalah tauhid absolut, konstan. Ini orang ini mau membantah kebenaran tapi sulit. Kebenaran kok dilawan. Aduh, kalau bisa mending persiapan sunat aja Pak. Iya, gimana Pak? Tuhannya Pak Naibaho itu Bhinneka Tunggal Ika, Bang Handi, berbeda bercerai-berai. satu, bukan gitu. berbeda tapi satu, berbeda-beda tapi satu gitu. Bagaimana Pak Naibaho? Apakah Anda siap untuk disunat? Saya sudah disunat. Oh, udah disunat. Kalau Anda disunat, tidak berguna loh. Oh, tidak berguna loh. Galatia 3. Bahkan Ya, tidak bisa Galatia. tidak bisa jadi jemaat Tuhan itu. Kalau nggak salah Galatia 5:3 ya itu ya. Bang Handi kan yang biji pelirnya pecah dan terpotong itu Oh, tidak bisa orang- jadi jemaat Tuhan. Orang yang hancur orang yang hancur buah pelirnya tidak Balas boleh di masuk biji jemaat pelirnya, Tuhan. Bapak. Maju mundur kena kamu sekarang. Sunat apa Kristo? Itu Pak, itu Pak Naibaho itu ada yang berkata begini. Pak Naibaho. Ini Jika biji kamu pelernya Pak Naibaho dibahas. jika kamu bersunat, Kristus tidak berguna bagimu loh, Pak Naibaho. Ayo lo. Ada di Galatia itu. Nggak bisa loh udah disunat kalau yang burungnya udah kepotong nggak bisa jadi jemaat Tuhan. Pemahaman sunat di dalam ajaran Islam berbeda. Sunat katam itu sudah berlalu, itu sunat lama. Oh itu perjanjian kekal Pak, nggak bisa dibatalkan, namanya perjanjian kekal. Siapa yang mau ngebatalin? Paulus Ada ya. Paulus, Efesus 2:15 dibatalin Paulus. Dibatalin Paulus ya. Iya, itu untuk keluarganya Abraham yang Pak Naibaho itu Paulus siapa sih? ya tanyalah kalau itu masalah pribadi, tanya kepada dianya. Pergi ke Tarsus sana itu. Bagaimana Bagaimana mau nanya orangnya udah nggak ada? Ya paling Masalah pribadi. paling tidak di sana itu Anda bisa dapat informasi siapa Iya. yang harus. Yang saya tahu Paulus itu matinya itu disalib terbalik. Kenapa dia disalib terbalik? Mana salahnya apa? Kok bisa disalib terbalik dia? Iya, matinya begitu kan? Yang disalib terbalik itu kan Petrus, Santo Petrus. Paulus Paulus ya? Paulus mah dipenggal. Oh, dipenggal. Kaisar Sorry. Nero, iya. Ya dipenggal. Kalau yang terbalik itu si Petrus. Kenapa bisa dipenggal? Kenapa salahnya apa Pak Naibaho? Ya itulah ya, banyak yang menentang Kristus. Roh Kudus waktu disiksa begitu Roh Kudusnya kemana? Itu namanya hukum karma, karena Paulus banyak menentang Yesus juga, makanya ditentang banyak orang, akhirnya matinya dipenggal. Saya tidak bisa menjelaskan tentang Roh Kudus. Enggak, Roh Kudusnya kemana waktu itu? Kenapa enggak Roh Kudus enggak bantu dia? Menjelaskan Roh Kudus kepada Anda berarti saya lebih hebat dari al-Asy'ari. Al-Asy'ari sendiri tidak memberi. Kalau SWT. Anda mau, apakah saya itu lebih hebat dari al-Asy'ari Anda? Jadi sekarang Pak Naibaho nggak bisa menjelaskan Roh Kudus. Saya Agak sih Roh Kudus. sesi baru kayaknya ini. Iya nggak. Roh Kudus itu fungsinya apa sih Pak Naibaho kepada orang Kristen? Fungsinya apa Roh Kudus itu? Itu kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Apakah semua orang Kristen ada Roh Kudusnya? Ada? Enggak semua ya? Hanya satu Roh Kudus itu. Di dalam diri Pak Naibaho ada Roh Kudus nggak? Roh lah yang bekerja di dalam Roh Tuhan. Apa itu roh? Saya nanya, ada nggak Roh Kudus dalam diri Pak Naibaho? Kalau bekerja iya. Nggak ada. Jadi Anda bicara sekarang ini ada Roh Kudusnya nih? Saya lebih hebat dari al-Asy'ari. Al-Asy'ari saja tidak memberikan pengetahuan tentang roh. Iya. Anda lebih hebat, nggak apa-apa lah. Sekarang ini Roh Kudus Anda ada nggak ada sekarang?
Katakan dulu, apakah saya itu lebih hebat dari Allah SWT? Ya terserah Anda lah, kalau orang gila yang ngomong gitu nggak apa-apa. Harus Ya, pengakuan kita Anda. ya saya anggap Anda nggak waras kalau ngomong kayak gitu. Ya di mana-mana saya mau percaya sama orang nggak waras, Pak. Anda berusaha menjelaskan sesuatu yang tidak Anda ketahui. Saya Justru saya bertanya, kok saya menjelaskan, Pak? tadi saya sudah jelaskan, tapi Anda kembali lagi. Ya Roh Kudus itu di dalam diri Pak Naibawa ada kan? Ada nggak? Ada atau enggak? Jika manusia tidak ada kuasa Roh Kudus, dia sudah mati. Fungsinya Roh Kudus dalam diri Pak Naibawa apa? Berarti di Islam juga ada Roh Kudus dong karena masih hidup. Masih hidup. Gimana tuh Pak Naibawa? Pak Naibawa jangan memborong Roh Kudus dong. Kalau Anda berbicara tentang Roh Kudus, saya tidak lebih hebat dari Allah SWT. Saya nggak berbicara, saya bertanya Bapak Tua. Menganggap saya lebih hebat dari Allah SWT. Apakah Pak Naibawa, apakah Roh Kudus dan Yesus sama atau beda? Anda menganggap saya sudah lebih baik, lebih hebat dari Allah SWT, bersahadat saja kepada saya. Iya, sekarang Roh Kudus itu berbeda nggak sama Yesus atau sama? Itu dia datang dari roh, ya berarti dia roh. Jadi Roh Kudus sama Yesus sama? Yang datang dari roh adalah roh. Yang datang dari roh adalah roh. Terus? Apa lagi? Dia kan datang dari roh. Siapa yang datang dari roh? Jadi Allah itu roh ya? Ini ada Ibu Sophia. Ibu Sophia open camp. Ibu Sophia open camp sengaja itu. Dibuka mic-nya Bu Sophia. Ini interogasi nih. Oh, ada Pak Agung juga nih. Bagaimana kabarnya Pak Agung? Baik. Begini Pak Agung. Saya monitor aja ini soalnya saya sedang mengerjakan PR dari Bang Juma ya. Cukup pening soalnya. Monitor apa aja. Apa itu PR-nya? Kemarin ya udah kasih tahu gitu kok. Apa meneh? Isi rangkung oke gitu. Aku tak krungu kemarin apa? Dialog. Lanjut. Ya wes. Bang Handi, banyak teman-teman kita dari Kristen. Mana tahu ada yang bisa menjelaskan ini. Silakan Bang, yang teman-teman Kristen ada yang bisa bantu Pak Naibaho, silakan. Come on. Hah? Iya Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Iya, itu kuasa Tuhan itu. Berbicara tentang kuasa Tuhan, yaitu berbicara tentang Roh Kudus. Jadi tidak bisa dijelaskan, ya sama. Tuhan itu hanya Esa, tidak mungkin. Fungsi Roh Kudus apa sih Pak Naibaho? Saya sudah katakan tadi, kalau berbicara tentang Roh Kudus sama dengan berbicara tentang kuasa ilahi. Iya, apa fungsinya? Berbicara tentang Anda total, tanyalah Allah SWT, apa fungsinya kuasa? Saya tanya Anda tahu apa enggak? Kalau enggak usah. Itu menghidupkan atau menjadikan atau menciptakan atau jadi Roh Kudus yang menciptakan. Tidak bisa dibatasi, diukur dengan satu jawaban. Yang nyuruh ukur siapa? Yang nyuruh batasi siapa? Orang cuma nanya kok. Saya bertanya, Allah SWT kuasanya apa? Apakah Anda bisa hanya menciptakan salah satu jawaban? Mas Suci itu terbebas dari kekurangan. Jawab dulu apa artinya. Gak usah dijawab dia. Maha Suci adalah terbebas dari apapun kekurangan-kekurangan. Gak usah dijawab dia Pak. Anggap aja kita nggak bisa jawab pertanyaannya, percuma. Nggak nyambung. Pak Naibaho. Bagaimana ini menurut Pak Naibaho ini? Yesus itu sama nggak dengan Roh Kudus? Saya sudah menjawab itu analoginya. Kalau menjawab tentang Roh Kudus atau kuasa Roh itu tidak bisa dijawab dengan satu jawaban karena bersifat kuasa. Ya, coba jawab 100 jawaban, silakan. Apakah Allah itu maha kuasa? Ya sudah dijawab tadi. Ya, sekarang Roh Kudus ini maha kuasa enggak? Nah, saya jawab dulu, saya tanya dulu, saya kejarkan apa kuasanya Allah itu? Apa? Apa kuasanya Allah itu? Apa sih ngomong apa ditanya? Enggak usah dijawab. Allah coba jelaskan. Itu malah sih ya. Oh iya Bang. Ada teman Kristen nggak yang lain nih mau diskusi nih? Jawab dulu apa kekuasaannya Allah SWT. Nggak bisa saya jawab Pak Naibaho. Saya nggak bisa, saya bukan orang pintar Pak Naibaho.
Nah makanya kan Lebih baik saya nggak bisa tanya, saya nggak bisa menjawab pertanyaan Pak Naibaho, sulit gitu ya, maaf ya. Saya capek mengeluarkan jawaban. Gini aja Pak Naibaho tahu nggak sih Roh Kudus itu siapa? saya tanya dulu, apakah Allah Suci punya kuasa atau tidak? Punya. Apa kekuasaannya? Coba Dia jelaskan. menguasai semua Yang ada keluargamu. di langit dan di bumi, pokoknya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala udah Ya, termasuk keluargamu dia kuasai. Iya. Nanti dia mau cabut nyawa keluargamu juga, boleh. Jelaskan satu persatu biar saya hitung. Nanti saya tahu berapa jumlah kuasanya Allah Suci. Nggak terhitung. Kok dihitung? apa yang ada di langit dan di bumi, silahkan hitung aja Pak Hitung Naibaho. Pak, coba hitung. Jelaskan satu persatu. Ya banyak ada ya, apa yang ada di langit dan di bumi. Nggak usah Itu dijawab semua adalah makanya. kekuasaan Allah. Gitu Biar loh. air Kalau laut itu- kau jadikan tinta tidak akan mampu. Nggak usah dijawab, percuma. Bicara tentang kuasa itu bukan sesuatu. Itu Kalau Yesus sendiri berkuasa nggak Pak Naibaho? Yesuslah yang tahu kalau dia berkuasa. No, apa yang Yesus menguasai apa Pak Naibaho? Ya menyelamatkan manusia lah, mengalahkan iblis itu. Dia sendiri nggak selamat kok. Coba buktikan. Iya disalib mati. Kata Yesus saja dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dia yang mengutus, tanpa Bapa yang mengutus aku. Terus kuasanya Yesus di mana? Kan Yesus bilang tidak bisa berbuat apa-apa. Gimana tuh Pak Naibaho? Secara kodrat iya, tetapi coba Apalagi? siapa Apalagi alasannya. bisa bangkit dari antara orang mati? Oh, bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus pernah mati. Siapa yang bisa Dia bangkit bangkit? sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan ya Pak Naibaho ya. Nah, kalau Anda mengatakan dibangkitkan, siapa yang membangkitkan? Allah yang membangkitkan lah. Baca kisah para rasul. Apa katanya di situ? Dia Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Kamu gak ngerti Bible sih, jadi susah. Siapa itu Allah itu? Hah? Siapa itu Allah itu? Ya itulah yang membangkitkan Yesus. Iya, siapa Allah? Iya Allah itu yang membangkitkan Yesus. Gimana sih kamu ini? Coba tanya sama Yesus, Coba tanya Yesus, siapa itu Allah? Nah jawabannya adalah Yohanes 17:3. Nah inilah hidup yang kekal itu, bahwa mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi yang membangkitkan Yesus Allah yang benar itu. Siapa yang Allah yang benar itu? Ya menurut Yesus Allah yang benar itu ya penciptakan alam semesta. Menurut Yesus. Di situ Ini kamu mau bantai Yesus? Saya panggil Yesus nih. Itulah yang dibangkitkan, yang telah diutus itu, Yesus Nah Kristus. sekarang Yesus bangkit sendiri apa dibangkitkan? Saya tidak memahami dasar, tapi yang saya pahami Oh tidak paham. Ngomong dong dari tadi, kalau nggak paham kita nggak maksa kok. sesuai dengan syahadat para rasul. Pada hari ketiga naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana lihat. Rasul itu syahadatnya seperti apa? Ya bacalah, googling saja lah ya. Jadi Oh nggak tahu, googling. Bagus. silahkan Anda googling sendiri. Saya tidak Oke perlu. oke. Siapa tahu Anda nanti politisiri lagi. Jadi Anda kerja sendiri ya. Jadi nggak tahu syahadatnya pada Rasul, nggak tahu. Nah, Ada di Google. setiap minggu saya mengucapkan itu. Apa coba ucapkan sekarang? Tidak perlu untuk Oh Anda tidak kan. perlu. Jadi rahasia ya, rahasia. Kecuali ikro Anda memang Oh, layak. rahasia. Oh rahasia ya. Bukan rahasia. Kalau nggak rahasia, ayo kasih tahu kita dong kalau nggak rahasia. Ya Anda penganut agama ikro sih. Saya tidak, bukan Kok ada gitu. agama ikro? Saya juga Ada rahasia aja. Ada aja nih orang agama itu. Bentar, Bang Handi, Umi penasaran nih, katanya sahadatnya selalu dibaca setiap minggu. Apa sih Pak Naibaho sahadatnya Ya. kayak gimana? Coba nih, coba. Iya, kalau syahadatnya para rasul itu. Bukan sahadatnya umat Kristen, bukan sahadat para rasul. Kan Pak Naibaho tadi bilang setiap minggu saya juga bersahadat. Sahadatnya kayak gimana sih? Apa bedanya Kristen, para rasul dengan Kristen? Ya, kayak gimana sahadatnya? Memang para rasul Kristen, bukanlah. Dasarnya apa? Anda mengatakan bukan. Bukan, Nabi Musa Kristen gitu. Nabi Musa. Bunda Maria Kristen gitu. Yang tidak rasul itu hanya Nabi Daud Kristen. Rasul juga bukan Kristen, Rasul juga bukan Kristen. Nabi Daud Kristen gitu. Daud Kristen. Rasulullah yang bukan Kristen. Kalau Daud Kristen apa bukan Daud? Daud itu raja. Kristen apa bukan? Iya, dia Kristen. Dia
Enggak mau dikristenkan. Sudah mabuk. Berarti tanya Astaga. dulu sahadatnya Ya. gimana? Katanya dia tiap Ya, minggu ya, ya, bersahadat. ya. Sahadatnya gimana Pak Naibahu? Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Ya? Sahadatnya siapa itu? Ya sahadatnya Kristen. Katanya tiap minggu bersahadat. Sahadatnya kayak gimana? Ya, ya, ya. Lilinya di mana Pak Nebaho? Nabi Nuh. Anda Itu lebih baik Nasrani. Biar dulu Darinya sahadat di mana? dulu. Dia mau sahadat dulu, Bentar Dok. dulu, Dia jangan mau dulu. sahadat. Jangan dulu, biarin dulu. Iya. Kalau Anda mau apa itu lebih baik googling saja lah. Gini Pak Naibaho, aku kasih tahu ya, sahadatnya umat Kristen itu ada di Yohanes 17 ayat 3. Itu loh Ya. sahadatnya Kristen. Acalah apa ya? Ya, gua bahasa Arab ya. Ikuti kata-kata saya ya. Gua terjemahkan ke bahasa Arab ya. Ikuti kata saya. Asyhadu alla ilaha illallah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu Yohanes 17 ayat ketiga itulah sahadatnya Isa, sahadatnya Yesus. Inilah hidup yang Auzubillahi kekal minasyaitonirrajim. Benar itu. Inilah hidup yang kekal itu. Engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang telah kau utus. Nah, Itulah itulah. sahadatnya. Iya. Itulah Tuhan yang benar ya. Iya, Jadi Yesus yang telah diutus itulah wujudnya. Iya, jadi Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Iya, yang telah diutus. Jadi Yesus yang benar itu sudah diutus. Jadi Iya, tidak. memang utusan. Iya, kalau Anda mengatakan Yesus yang benar itu tidak diutus, Anda tidak akan percaya. Sebab Allah itu tidak. Iya, justru umat Islam lah yang mempercayai bahwa Yesus itu utusan, Nabi Isa itu adalah utusan, bukan Tuhan. Nah, kalau yang menolak bahwa Nabi Isa itu atau Yesus itu adalah Tuhan, bukan utusan atau bukan manusia, itulah yang disebut dengan antikristus. Kalau Anda Allah SWT, tidak ada satupun yang bisa mengenal Allah. Ya udah. Pak Naibaho, waktu Yesus hidup, Yesus punya Tuhan atau tidak? Dialah Tuhan. Jadi dia menuhankan dirinya sendiri? Secara logikanya begitu. Oke, jadi Bunda Maria menuhankan anaknya? Tuhan. Ya, kalau Anda anggaplah secara logika. Iya, anggap kita berlogika ya, baik. Jadi Yesus waktu dia hidup, tidak punya Tuhan ya? Dialah Tuhan. Oh, dialah Tuhan. Jadi Yesus nggak punya Tuhan ya waktu hidup? Dialah Tuhan. Oke, Bunda Maria, Tuhannya siapa waktu Bunda Maria hidup? Tuhan yang Maha Esa. Yang mana? Siapa namanya? Yesus ya. Yaitu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kan Yesus Tuhan. Apakah Bunda Maria menuhankan anaknya? Iya, tapi oh iya, ya udah. Jadi kalau Bunda Maria menyembah, dia sembah anaknya gitu. Dasar teksnya di mana tertulis di situ? Kalau tadi ngomong iya. Kalau ya, Yesus itu, ya silakan. Yesus kan Tuhan. Betul. Nah, Bunda Maria menyembah kepada siapa waktu hidup? Kepada Tuhannya. Siapa nama Tuhan itu? Tuhan yang menciptakan langit dan segala isinya. Ya, siapa itu? Sang Firman yang telah datang kepada berarti Yesus. Jadi Tuhannya Bunda Maria namanya Yesus. Betul apa betul? Bukan hanya Tuhannya Bunda Maria, Tuhan segala manusia. Iya, saya nanya Bunda Maria aja dulu, jangan mempersulit diri. Bunda Maria aja dulu. Secara person, Anda pergi ke Bunda Maria. Kalau Anda kan itu bertanya urusan pribadi, silakan Anda pergi ke sana. Ya, menurut Anda gitu ya. Murid-murid enggak usah Bunda Maria deh. Murid-muridnya Yesus itu menuhankan siapa? Ya, Tuhan yang Maha Esa. Siapa itu? Yang menciptakan langit dan bumi. Siapa namanya? Iya, yang menciptakan langit dan bumi. Iya, siapa? Apakah Yesus? Ya, Yesus itu. Yesus. Jadi murid-murid menyembah Yesus sebagai Tuhan. Iya, dialah Tuhan. Nah, kalau waktu Yesus ini mau disembah, dia lagi tidur, bagaimana itu disembah? Iya, jangankan Anda, Allah SWT pun juga menyembah Yesus pada waktunya nanti. Parah ini, parah. Aduh. Pak Naibaho, coba ini aku mau tanya nih, Matius 26 ayat 39. Betul. Ini Yesus ya. Yesus itu maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepadanya. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti apa yang kau kehendaki. Nah, di sini kan Yesus maju sedikit, lalu dia bersujud, kemudian dia berdoa kepada Bapa. Nah,
Nah, ini yang dimaksud Bapak kepada siapa? Yesus di sini sujud dan berdoa itu kepada siapa, Pak? Nah, itulah yang membedakan antara umat tauhid dengan umat trinitas. Bukan itu jawabannya. Pertanyaannya, Yesus bersujud dan berdoa kepada siapa itu? Yesus kan Iya sujud. betul, saya paham itu. Tetapi karena saya penganut Dia paham tapi dia nggak jawab. Jawabannya Yesus itu sujud atau berdoa kepada siapa, Pak? Jawab itu aja. Iya, kepada eksistensinya yang adikodrati. Jadi Yesus sujud kepada dirinya sendiri, kayak jadi bentuknya melengkung kayak udang gitu. Iya, kira-kira logikanya seperti itulah. Sebab Tuhan itu sudah jelas. Tuhan itu Esa, Tuhan itu Ehad. Jadi kalau Anda memahami dengan bahasa-bahasa Anda, menurut perspektif Anda, silahkan saja. Nah, itu Yesus itu bersujudnya kepada siapa? Iya, kepada Bapak kan, kepada Bapak kan. Di sana dikatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Yesus kan berdoa kepada Bapak kan. Masalah pemahaman berdoa, memohon juga berbeda dengan orang Islam. Kalau orang Islam cara memohonnya itu kepada Ka'bah kiblatnya, tetapi kalau Kristen itu Yesus sudah mengajarkan berdoa. Yesus juga menghadap bait Allah, Pak. Menghadap kiblat juga, menghadap bait Allah juga. Itu menurut ajaran tauhid. Saya katakan itu menunjuk ajaran Islam. Tidak ada ajaran Yesus. Yesus itu saat dia berdoa, saat dia bersujud kepada Allah, dia menghadap bait Allah. Bukan menghadap patung yang ada di kayu salib, bukan. Jadi menghadapnya ke bait Allah juga. Bait Allah mana itu? Ka'bah. Kan bait Allahnya di mana? Menghadap kemana itu? Ka'bah ya. Maksudnya. Ya udah begini aja lah, begini aja. Ini kan ada Pak Agung nih, Pak Agung. Apa? Buktikan dulu kiblatnya di mana. Loh. Bait Allah, ya bait, ya bukan, aduh. Ya, buktikan dulu. Ada yang lebih ngawur dari Pak Naibaho enggak? Tadi kan bilang Yesus berdoa juga ada kiblatnya. Buktikan kiblatnya. Pandai Baho. Apa itu? Itu ditanya yang Bindini itu loh. Hah? Yesus berdoa kepada siapa? Kan Yesus Tuhan. Nah, terus Yesus berdoa kepada siapa? Pandai Baho masih bernapas? Apa perlu napas buatan? Bantuan? Ya, kalau butuh oksigen sih gampang. Silakan Bang Handi dibantu dulu napas buatannya. Pak Naibaho. Bro admin, bantu Pak Naibaho, Bro admin. Ini tadi ada yang minta dalil kan, silakan baca Mazmur pasal 5 ayat ke-8. Tadi kan bilang Yesus berdoa menghadap kiblat. Coba buktikan di mana. Tahu nggak kiblat? Tahu nggak artinya kiblat? Bait suci. Jangan, buktikan dulu kiblatnya ke mana. Mazmur pasal 5 ayat 8. Buktikan kiblatnya ke mana. Arah kiblat lah. Iya, kemana? Kiblat itu petunjuk. Kiblat itu petunjuk. Kemana arahnya? Makanya jangan biasakan klaim tanpa bukti. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, tadi Yesus pada saat berdoa menghadap bait Allah enggak? Buktikan dulu. Tadi kan kamu kan bilang pernyataan Yesus juga berdoa. Iya, menghadap bait Allah. Bait Allah, ya menghadap ke arah mana itu? Enggak hadap ke arah bait Allah. Emang bait Allahnya kemana? Kemana? Bait Allahnya ke arah mana? Nah, kamu yang jawab lah, kamu yang punya kok. Iya. Tadi kan dia yang klaim. Siapa yang klaim? Kamu kan klaim tadi. Udah gak bisa gini, gak bisa jawab, baru siapa yang klaim. Dengerin dulu. Ah, kamu siapa nih yang ngomong? Iya. Tadi Umi bilang pada saat Yesus berdoa dia menghadap bait Allah. Tahu nggak bait Allah? Bait Allah itu Bethel atau Baitullah. Ya. Ka'bah. Ya bukan selalu Ka'bah itu. Iya, kemana? Iya, kemana? Buktikan di mana ayatnya Bethlehem ditulis. Kamu ini nggak ngerti diskusi Marlon, Bible sendiri nggak ngerti kamu. Mestinya kami yang nanya kamu loh. Tadi kan klaim dari kalian. Dengerin yang minta jawaban. Denger. Kan klaim dari kalian. Iya, dengerin.
buka kuping kamu. Kamu nih ngomong tapi nggak tahu kitab kamu sendiri. Kalau nggak ngerti Bible, Iya, diam aja. buktikan, Di buktikan dalam dulu. Mazmur, dengerin dulu. Di dalam Mazmur dikatakan, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, bersujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Nah, kalau kamu menanyakan misalkan bait Allahnya di mana, ya kamu yang jawab. Ya kamu yang jawab. Ini Bible-mu. Tadi kan kamu yang klaim Yesus. Ini subjeknya ya. Subjeknya Yesus berdoa menghadap kiblat. Pakai kuping kamu. Bukan kiblat, dengerin dulu. Bait Allah. Saat Yesus berdoa, dia menghadap bait Allah. Bait Allah itu kemana? Ya bait Allah di bait Allah itu sih mata Yuni. Kan kamu yang klaim tadi. Kamu kan klaim. Dengerin ini yang sini saya hajarin orang. Kamu yang klaim pembuktian bisa. Sekarang ini. Klaim. Tunggu, dengerin, bukan klaim. Ini ya. Ada di dalam Mazmur. Yesus, ini Yesus ya. Kita cerita sini Yesus. Umi saya ngomong sama dia nih. Yesus. Coba buktikan. Yesus berdoa, ya. Aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus. Di mana dibilang Yesus berdoa? Di mana? Ayat berapa? Ayat berapa? Nggak pernah Bible bertanya doang ini orang. Muncul. Aduh, Yesus berdoa nggak tahu. Itu banyak dalilnya di dalam Biblos itu banyak. Mazmur berapa? Mazmur berapa? Mazmur pasal 5. Makanya kamu tuh nggak tahu Bible tapi kamu nggak, itu nanti. Iya, jangan gacor aja lah kamu itu loh. Itu loh kita Mazmur 5. Mazmur 5 ayat berapa? Maklam. Ayat Bahasa rumah terjemahan kamu itu sama kitabnya aja nggak hafal. Ayat 8. Bilang Yesus di mana berdoa, Yesus berdoa di mana? Orang dibilang. Mazmur 5 ayat. Udah diam dulu kamu diam. Mazmur berapa? Coba, Mazmur berapa Mas Andi itu? Saya baca Mazmur berapa? 5 ayat 8. Ya, coba bacakan Mazmur 5 ayat 8. Ya, aku akan masuk ke dalam. Sorry ya. Aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Gitu loh. Tapi aku berkat kasih setiamu. Ya. Sekarang biar dulu jelaskan. Sekarang akunya itu siapa? Coba. Ya kamu yang jawab. Kenapa kami yang nerangin Bible-mu? Andi, tadi kamu bilang Yesus berkata. Kamu bilang kan, Yesus berkata. Sekarang ditanya akunya siapa? Coba. Dengar dulu siapa? Itu dibacain, jangan gacor aja lah. Dengar. Bacain lagi, sekali lagi biar koro di kupingnya itu bisa terkupas semua itu. Ini kan aneh, sebenarnya ya. Mazmur 5 ayat. Diam dulu. Ayat 8. Diam dulu. Saya bacakan. Ya. Diam dulu. Diam semua ya. Kan aneh. Kalau ada Kristen menanyakan Bible kepada kami kan gitu, aneh kan? Mestinya dia yang jelasin dong gitu loh. Kalau mau diskusi. Iya, makanya jangan klaim. Apa yang klaim ini lo jelasin dulu. Nih. Ya lo jelasin tuh. Iya, baca. Tetapi aku. Kamu yang baca dong. Akunya siapa? Tadi kamu bilang Yesus berkata. Tadi kamu bilang Yesus berkata kan? Terus? Buktikan bahwa aku di situ adalah Yesus. Kalau bukan Yesus siapa? Kalau bukan Yesus siapa? Kamu yang klaim, kamu yang buktikan kok. Ya saya bilang, oke lah saya anggap Yesus. Anda bantah. Jangan anggap, jangan kata anggap. Buktikan kalau aku di situ Yesus. Buktikan. Oke, saya suruh buktiin. Ya. Oke, baik. Bentar. Kalau bukan Yesus, artinya Yesus tidak pernah. Kalau bukan Yesus, sekarang buktikan. Kalau bukan, logikamu kacau ini. Begini saya kamu. Kalau begitu kamu nggak bisa. Bang Andi. Ya. Bang Andi. Ya silakan. Saya sedikit Bang Andi. Ya silakan. Ini teman kita Kristen ngaku ndak Anda kalau Yesus dalam ibadah itu biasa sujud? Nggak ada di Alkitab ya, benar. Marlon ngomong loh. Marlon ngomong. Iya, bagaimana? Lukas 22:41. Biar Bang Nyuma ada. Enggak, kalau di dalam ibadah Yesus itu biasanya sujud. Udah selesai belum ini arah kiblat ini? Kalau enggak saya pindah ke Zoom ini. Kamu ini. Ya, sabar. Nanti arahnya ke sana nanti. Enggak, selesai dulu sih. Andi udah selesai belum ini? Selesai dulu sebenarnya. Ya. Kamu di sini sama kita. Oke, silakan. Oke. Yesus itu kalau dia berdoa sujud itu mengarah kemana? Kok jadi tanya saya? Tadi kan kamu yang klaim. Ini maksud Yesus memang kalau dia berdoa, kalau dia sujud itu nggak mungkin menghadap pohon, tapi dia menghadap kiblat bait suci, bait Allah. Wah, oke. Sekarang buktikan pernyataanmu. Nah ini tertulis semua orang menghadap ke sana.
Mana tertulis di Mazmur 8 tadi? Astagfirullahaladzim. Mazmur 5 tadi. Bukan Mazmur 5, Mazmur 700. Sebentar. Lukas 22. Bentar, bukan. Waduh, kacau. Lebih ke kacau. Kamu yang kacau di sini. Bang ini, bentar. Klaim tapi nggak bisa buktikan nih. Di Mazmur 700 halaman 22. Silakan buka. Enggak, udah kasih aja Lukas 22:41 ayat. Jadi enggak Mazmur 5 ayat 8 nih kok pindah ke Lukas. Jadi. Coba Mazmur dulu, Mazmur 5 ayat 8. Enggak ngerti balik ini Kik aja dah. Sendiri kamu enggak paham. Salah debat Kik. Udahlah Kik aja lah. Enggak ngerti dia. Mau sok debat kitabnya sendiri aja enggak paham. Enggak ngerti. Mazmur itu kan diklaim Bible mereka juga. Lukas bukan Bible apa? Dia nggak mau dikatakan Yesus berdoa gitu. Anda pahami, Yesus mengajarkan berdoa. Kalau berdoa itu semua kiblatnya kepada Bapa di surga, Bapa kami. Astagfirullah. Emang Yesus nggak pernah berdoa? Nah, pada eksistensinya yang kodrat dia berdoa. Tentunya bukan Bapa yang dia ada di bumi, bukan begitu. Tetapi apa itu kiblatnya semua terarah. Doa, permohonan, persembahan itu semua ke surga. Itulah Yesus berdoa enggak pertanyaannya? Yesus berdoa enggak? Di surga dimuliakanlah namamu. Jadi eksistensinya apa kiblatnya? Yesus berdoa tidak. Iya berdoa. Kepada siapa berdoanya? Nah semua kepada eksistensinya yang adikodrati, yang surgawi, kepada yang Bapa. Iya Yesus berdoanya kepada siapa Pak? Kepada eksistensinya yang Bapa, yang surga, yang adikodrati. Jadi kalau doa Bapa kami itu untuk siapa? Doa Bapa kami yang diajarkan Yesus itu untuk siapa? Asumsinya itu tauhid. Kalau tauhid memang tidak masuk. Lagi ke tauhid. Iya, Anda kan berasumsi dengan tauhid. Doa Bapa kami yang diajarkan Yesus itu doa untuk siapa itu? Itu kalau kamu jadi menjelaskan segala doa apapun siapa. Benar dulu Pak Naibaho ya. Saya bacain ya biar belum diam ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi Yesus itu berdoa kepada Allah. Anda mau bantah ini? Itu sudah saya tahu ketika Yesus mau diserahkan. Anda mau bantah nggak ini? Mau bantah apa enggak? Itu tidak ada siapa yang membantah. Bang Handi, kasih aja semua. Itu Yesus itu berdoa. Anda mau bantah nggak nih? Mau dibantah? Ada yang mau bantah Bible silakan maju. Yesus berdoa benar itu. Tidak ada yang salah. Berdoa kepada siapa Pak Agung? Sudah jelas itu kepada Bapa gitu kayak. Oke, pinter. Yesus pinter, dari sisi kemanusiaan itu berdoa itu wajar. Berdoa kepada Pak Naibaho nggak mau ngakuin, Pak Naibaho nggak mau ngakuin. Oh enggak, Pak Naibaho bukan tidak mengakui, tapi beliau memiliki kapasitas yang lebih jauh dari tidak hanya sekedar. Oh, lebih jauh dari yang tertulis. Manusia. Jadi Pak Naibaho menjelaskan lebih jauh dari yang tertulis gitu. Artinya kan sedikit Bang Handi. Silakan Bang Juma. Sedikit Bang Pendeta Agung. Jadi gini, pertanyaan tadi itu Bung Juma, sebentar. Yeah. Jangan panggil saya dengan pendeta dong. Saya cuma biasa aja. Baik. Oke, sip. Jadi terkait dengan arah kiblatnya Yesus. Jadi kita perlu tahu bahwa ketika Yesus itu datang, memang bait suci kan udah nggak ada pada masa itu. Makanya Yesus mengatakan begini, Bang. Makanya Yesus mengatakan bahwa percayalah kepadaku hai perempuan. Nah, Yesus di sini minta dipercayai. Percayalah kepadaku, kata Yesus. Ini dengan nada memelas ini. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ada saatnya memang nanti penyembahan kepada pencipta langit dan bumi itu fokusnya bukan lagi di Yerusalem, bukan lagi di Sion. Karena itulah kemudian nubuatan itu jelas ada di dalam Ulangan 12 nomor 21. Apabila tempat yang akan dipilih oleh Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu, kambing dombamu, dan yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadamu. Jadi ada saatnya nanti, ya, Tuhan memilih lokasi, memilih tempat di mana namanya akan ditegakkan di sana setegak-tegaknya. Nah, lalu kemudian di dalam pembahasan Yesaya 66 nomor 23, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat. Seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Ini nubuatan. Jadi poin yang terpenting kemudian adalah ternyata Tuhan menubuatkan bahwa manusia
di dalam proses penyembahannya itu adalah sujud menghadap ke Dia dalam menyembah. Sabat boleh berganti, bulan boleh berganti, kata Tuhan di dalam Yesaya 66 nomor 23. Seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah. Nah, penyembahan ini kemana? Ke tempat yang namanya akan ditegakkan di sana. Nah, sekarang di mana nama Tuhan itu ditegakkan? Ini dulu. Kalau di Yerusalem orang hanya menyebut Hasem, Yotevave. Kalau di Vatikan paling nyebut Yesus. Apakah itu menggenapi nubuatan? Jadi ketika berbicara mengenai kiblat, arah kiblat, seluruh nabi punya kiblat, termasuk Yesus. Tapi arah kiblatnya itu kita tidak bisa pastikan bahwa Yesus itu diterangkan menghadap kemana gitu, ya kan? Karena pada masa Yesus itu datang, bait suci yang ada pada masa itu disebut sinagoge, ya, itu tidak menjadi acuan di dalam beribadah. Orang-orang Yahudi tidak lagi melakukan apa yang menjadi contoh yang dicontohkan Yakub, yang dicontohkan Daud, Musa dan seterusnya. Karena itu kemudian Yesus mengatakan, percaya dong kepadaku. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Lalu di mana? Di tempat yang Tuhan pilih untuk namanya diagungkan di sana. Nah, poinnya untuk kita tahu, indikasinya untuk kita tahu bahwa tempat itu di mana adalah ketika diikuti oleh prosesi penyembelihan atau kurban dari sapi, lembu, kambing. Nah, itu di mana itu adanya? Itu indikasi kuat. Orang berakal itu harus identifikasinya harus mengarah kepada data yang tertulis. Saya kira begitu, Bang Handi. Terima kasih. Menjelaskan apa itu? Silakan Pak Agung. Oke, jadi kalau kekristenan itu tadi tentang kiblat itu bukan mengarah kepada sebuah bangunannya, sebuah wujud gedung atau bangunan atau batu hitam atau dan lain-lain gitu, bukan. Pemahaman dari Kristen itu tentang bait suci itu juga bukan bait suci sinagoge seperti tadi yang Bang Juma katakan, tapi bait suci itu bermakna tentang apa ya, bahwa kita menyembah Allah itu dengan roh kita gitu, karena Allah itu roh adanya. Jadi bait suci itu bisa di dalam hati setiap kita sebetulnya. Tapi karena di dalam hati kita itu tidak seterusnya selamanya itu bersih ya, bersih dari dosa gitu. Makanya roh itu tidak senantiasa hadir gitu. Jadi bait suci itu jangan diartikan sebagai gedung. Berkiblat itu jangan diartikan sebagai mengarah kepada sebuah bangunan, itu tidak. Kalau kekristenan makanya berdoa itu dimanapun bisa dilakukan, tidak harus menghadap barat, timur, selatan, utara, tidak. Tapi mengarah kepada Allah yang roh adanya. Allah yang roh itu ada di mana ya? Kita tidak ada yang tahu persis, tapi kita pasti mengagungkan bahwa roh itu ada di tempat yang maha tinggi, itu saja. Kalau kami berdoa itu cukup dengan memejamkan mata gitu ya. Dan ketika Yesus dikatakan di Getsemani tadi berlutut, berdoa itu jangan diartikan itu persis melakukan gerakan sholat, tidak ada gerakan sholat di situ, tapi berlutut. Karena kalau kita masuk di gereja Katolik gitu ya, ada bangku untuk tempat duduk, itu di depannya ada tempat untuk berjengkeng, yaitu berlutut, tapi tidak melakukan gerakan-gerakan seperti sholat. Jadi jangan lalu diklaim bahwa Yesus itu juga Muslim yang sholat, tidak. Akan berkiblat tadi mengarah pada sebuah bangunan. Oke, di situ kalau saja. Yang dikatakan bersujud apa itu? Nambahin sedikit. Di sana yang pasti yang perlu kita ketahui secara data, Yesus itu acap kali masuk ke dalam sebuah bangunan, Pak. Ya. Lukas 4 nomor 16, Lukas 2 dan seterusnya. Itu menceritakan pada hari Sabat Yesus selalu masuk ke dalam bangunan. Ngapain dia di dalam? Ibadah, Pak. Iya. Menyembah kepada Allah, itu pasti. Yang dimaksud bait Allah yang versi Yesus ini, Bang Suma, pada waktu ngomong sama wanita Samaria itu, yang dimaksud bukan lagi tempat tetapi dirinya sendiri. Salah satu rujukannya itu ada di Yohanes pasal 2 ayat 19. Yesus lagi ngomong sama orang Yahudi, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Maksud dari perkataan rombak bait Allah ini, ya tubuhnya Yesus inilah yang disebut bait Allah. Kemudian rujukan yang lain,
bait Allah ini bukan tempat lagi, melainkan dalam rupa anak. Di Yohanes pasal 14 ayat 13 bunyinya begini, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ya, jadi yang dimaksud bait ini sekarang bukan lagi tempat atau bangunan, tapi tempat yang dipilih adalah Yesus sendiri atau anak ini. Begitu kira-kira. Oke, tapi perintahnya jelas, Pak. Jelas itu, Bang, perintahnya. Bahwa Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, tidak ada data kemudian yang mengatasnamakan Yesus itu adalah kiblat, bait suci. Lantas kemudian Yesus itu dianggap sebagai Tuhan atau Yesus itu dianggap sebagai tempat ibadah. Pemahaman yang mengatakan Yesus itu bait suci, artinya arah kiblat, arah penyembahan, artinya arah ketundukan manusia. Yesus mengajarkan apa? Tunduk kepada aturannya. Jangan Yesus dianggap sebagai bait suci, sebagai tempat bersujud, tapi ketika Yesus meminta untuk menyembahnya kepada Allah, justru orang menyembah dirinya. Itu poinnya, Pak. Yesus boleh Anda katakan sebagai bait suci, Anda anggap sebagai bait Allah. Boleh, silakan. Tapi sebagai bait Allah, petunjuknya itu seperti apa? Apakah menyembah dirinya? Kan tidak. Orang yang menjadikan Yesus itu sebagai tujuan tumpuan di dalam bersujud kepada pencipta langit dan bumi, akan mendudukkan Yesus sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia. Yesus hanya perantara. Dia bukan tujuan. Dia bukan daripada titik tumpu untuk penyembahan. Bahkan Yesus mengatakan, tidak ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Poin itu harus dicermati dengan baik. Kemudian ketika Yesus mengatakan bahwa, apa tadi yang Anda katakan, yang terakhir itu? Aku akan melakukannya, ya, betul, supaya ya. Bapa dipermuliakan di dalam anak. Oke. Di dalam pengkajian sebuah pemberitaan, Bapak, kita harus melihat kondisi bahwa data ini diperuntukkan untuk sepanjang zaman, atau orang ini sedang berdialog dengan orang yang ada sesamanya. Ketika Yesus mengatakan, aku akan mengabulkan segala permintaanmu, sekarang mintalah apapun yang engkau minta akan aku kabulkan dalam nama Bapa. Itu hanya mencakup kepada murid-muridnya. Maka karena itulah kemudian ketika muridnya itu meminta, Yesus mengajarkan kepada mereka, percayalah kepada apa yang aku utarakan kepadamu. Apa yang mereka minta, Yesus kabulkan. Nah sekarang kalau dikatakan itu juga berlaku pada kami umat Kristen, saya kira itu tidak, Pak. Saya kira itu tidak. Karena orang Kristen siang malam meminta kepada Yesus, Yesus juga tidak mengabulkan itu. Jadi itu tidak bisa dijadikan acuan. Kita harus mengerti bahwa pernyataan Yesus itu hanya merujuk kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Di situ belum ada Kristen, Pak. Di situ hanya ada Bani Israel, praktisi Yudaism. Mereka yang taat kepada Torah. Murid-muridnya yang kembali kepada hukum Torah. Minta kepada aku, Bapakku yang ada di surga akan mengabulkan. Makanya Yesus berani, Pak, oleh dia mengatakan bahwa dosamu telah diampuni. Itu sebabnya karena Yesus itu melakukan mujizat dan tanda-tanda serta kekuatan yang Tuhan gunakan dirinya sebagai perantara. Kisah Para Rasul 2 nomor 22 itu jelas itu. Kisah Para Rasul 3 nomor 20 itu jelas itu, Pak. Yesus diperuntukkan untuk menyatakan Tuhan kepada Bani Israel. Bukan berarti Yesus diperuntukkan untuk memperlihatkan Tuhan kepada Bani Israel. Diutusnya Yesus untuk mengajarkan bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Bukan diutus untuk mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Poin ini kemudian bergulir, poin ini kemudian bergeser ketika munculnya muatan-muatan yang dianut oleh orang Romawi dan Yunani yang menginginkan sembahan-sembahan moyang mereka nusul menjadi manusia. Seketika Yesus kemudian dijadikan menjadi anatheos. Makanya apapun yang terjadi terhadap Yesus selalu tujuannya Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Padahal Bapak, kalau kita ini berpendidikan dan punya telaah kritis terhadap kitab yang kita imani, Yesus bersaksi tentang dirinya. Satu-satunya yang kemudian menjadi tumpuan untuk dipercayai di dalam Bible itu adalah Yesus berdasarkan kesaksian dari pewarta. Karena kita tidak memiliki keilmuan di dalam Bible yang mencakup tentang mata rantai. Minimal kesaksian Yesus itu yang harus dipercaya.
ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes. Yohanes mengatakan Yesus itu nabi, tapi kata Yesus ada yang lebih penting dari kesaksian Yohanes tentang aku. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, ingat, segala pekerjaan yang aku lakukan, apapun itu, yang mana pekerjaan ini di dalam kurung menyebabkan orang-orang Kristen menuhankan Yesus, balas kurung, itu ternyata kata Yesus, semua pekerjaan yang aku lakukan itulah yang bersaksi. Pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang ada yang engkau lihat itu bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Dah selesai. Di situ poinnya, Pak. Saya menelaahnya di situ. Tapi kalau misalnya Pak Agung menilainya beda, ya mungkin karena dari awal memang Bapak diajari bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Silakan. Oke, Ya. terima kasih. Nambahin sedikit Pak Agung. Iya, monggo Mas. Berkaitan dengan bait Allah tadi, memang di dalam kekristenan itu arah bait bukan utara, timur, barat, selatan, tetapi arah bait itu lebih ke pribadinya atau manusianya yang kita sebut Tuhan atau Yesus ini. Sehingga kita Kristen itu arah tempat ibadahnya juga bebas, mau utara, selatan, atau pada waktu berdoa mau mengarah kemana saja, silahkan. Yang penting tujuannya ya Tuhan Yesus, begitu Pak. Silakan Pak Adi. Iya, jadi benar yang dikatakan Bu Admin itu sehati dengan saya gitu ya. Memang yang dimaksud arah kiblat itu tidak harus dibatasi oleh barat, timur, selatan, utara gitu ya. Tapi merujuk pada diri Yesus itu sebagai perantara yang tadi Bung Juma katakan berulang-ulang, sebagai perantara, sebagai utusan, Bapa yang mengutus. Itu sudah betul itu, memang sudah betul itu. Tapi kalau di setiap peribadatan Kristen ya, setiap peribadatan Kristen, tapi yang dikemuliakan itu adalah Bapa. Bapa di dalam nama Yesus. Bagaimana Yesus juga ajarkan supaya kita ini menyembah kepada Bapa itu sendiri gitu loh. Jadi Yesus sebagai perantara, ya betul. Ya, karena menyampaikan segala firman yang Bapa kehendaki kepada Yesus. Yesus sampaikan itu pada kita semua. Jadi jangan salah artikan bahwa Yesus itu adalah Bapa, ya. Sekali lagi saya katakan, jangan salah artikan bahwa Yesus yang pernah nampak wujud manusia itu sebagai Bapa itu sendiri gitu loh. Sehingga terkesan bahwa umat Kristen itu malah tidak menyembah Bapa itu, menyembah Yesus. Bukan seperti itu. Kita memuliakan Yesus. Karena Yesus juga adalah satu-satunya anak Allah, anak tunggal Bapa itu loh. Itu, jadi jangan disalahartikan ya, bahwa menyembah Yesus yang sama dengan Bapa itu jangan seperti itu. Karena kan pernah ya, saya mengilustrasikan ketika rakyat Yogyakarta, ketika ada pisauanan di Keraton Yogyakarta itu, ketika Sri Sultan duduk di singgasana itu, para sentono dalem, para abdi dalem yang menghadap beliau itu harus berlaku jengkeng, dodok itu ya, dodok, kemudian melakukan gerakan seperti menyembah, ya, menyembah. Nah, ketika para abdi dalem atau sentono dalem itu menyembah, bukan berarti si sultan itu menganggap dirinya itu Tuhan yang disembah, tidak, tapi sebagai orang yang dihormati, orang yang dimuliakan gitu loh. Jadi begitu cara memahaminya kepada apa yang disembah oleh umat Kristen itu satu-satunya ya Bapa itu gitu loh. Gitu. Bukan, begini loh, aku nambahin dikit ya. Kalau masalah mengenai berdoa, umat Islam juga bisa berdoa kok di mana saja. Tetapi ini kita jangan berlepas dulu dari Mazmur pasal 5 ayat 8. Nah, tetapi ini kan di sini dikatakan, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu. Nah, ini sama dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam. Umat Islam berdoa boleh di mana saja. Tetapi pada saat umat Islam akan bersujud menyembah Allah di sini, umat Islam masuk ke dalam rumah Allah, kemudian juga sujud menyembah ke arah bait Allah. Ini senada dengan apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 5 ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, artinya ke dalam bait Allah. Sujud menyembah ke arah baitmu, sujud menyembah ke arah bait Allah. Jadi di sini sudah ada apa namanya kiblat, sudah ada petunjuk ya, sudah ada petunjuk menyembah ke arah baitmu yang kudus ya, dengan takut dengan akan engkau.
Nah, begitupun dengan umat Islam. Sekali lagi, umat Islam mau berdoa dimanapun, dalam kendaraan boleh, kendaraan juga kan belum tentu di mana. Mau di dalam kamar lagi tidur, kita mau tidur menghadap kemanapun, kita berdoa akan tidur. Tetapi di sini masalah yang bukan masalah apa ya namanya, materi yang sedang dibahas ini adalah bersujud, ya, akan bersujud pada saat umat Islam akan bersujud menyembah kepada Allah. Dia sedang ada dimanapun, dia akan berdiri tegak menghadap ke arah Bait Allah, ke arah Ka'bah. Nah, ini sama dengan Yesus. Begitupun Yesus ini pada saat dia akan berdoa atau akan beribadah, akan bersujud di sini ya, akan bersujud menyembah kepada Allahnya, dia masuk ke dalam rumah, ke dalam Bait Allah dulu, ke dalam rumahmu. Artinya ke dalam rumah ibadah. Kemudian dia sujud menyembah ke arah Baitmu yang kudus. Begitu loh. Jadi seharusnya apa yang dilakukan di dalam Mazmur pasal 5 ayat 8 ini, kalau misalkan umat Kristen mengatakan bahwa kami ini adalah Kristen, pengikut Yesus, seharusnya apa yang Yesus lakukan juga harus diikuti dong. Pada saat dia berdoa ya, tadi dikatakan apa namanya kayak apa namanya tuh? Bukan itu maksudnya. Ini pada saat Yesus akan bersujud menyembah Allah, dia masuk ke dalam rumah Allah, ke dalam Bait Allah, dan dia menghadap ke arah Baitmu, kata Yesus, begitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya begini. Tentang kiblat ya, kiblat yang tadi Umi Dini katakan yang sekarang dilakukan oleh kawan-kawan Muslim itu, apakah sama berkiblat dengan yang Yesus lakukan kiblatnya waktu itu? Karena tadi pertanyaannya sudah dijawab Bang Zuma. Hah? Tadi Sama. pertanyaan itu Berarti sudah persis. dijawab. Iya persis. Artinya Bahwa Yesus juga ketika kan itu minta berkiblat ke untuk Ka'bah. dipercaya. Iya, ke Ka'bah gitu. Pada saat itu belum. Nah, Bukan ke Ka'bah. kemudian berarti ya sebentar. bisa Kemudian kan disamakan Yesus dong. bukan. Bisa disamakan. Sebentar dulu. Ini kan semacam Yesus itu sudah menyatakan, percayalah kepadaku bahwa suatu saat, ya kan? Pada suatu saat Bait Allah itu tidak lagi di mana tadi Bang Zuma? Ya, menyembah Allah bukan Di ayat berapa itu gunung tadi? dan di gunung dan Yerusalem. di Yerusalem. Halo, Di gunung. Bang Desuma? Gunungnya itu sama nggak itu dengan yang kiblatnya sekarang? Bukan lagi. Bukan lagi maksudnya. Sebagai rujukan tuh, sama nggak? Bukan. Iya kan Yesus juga mengatakan tidak lagi di sana, tidak lagi di tempat Yesus berdoa pada saat itu. Terus di mana? Di Ka'bah itu sekarang. Nah, baca ayatnya yang tadi disampaikan oleh Bang Zuma, tadi kan sudah dijawab, didengar enggak? Iya. Enggak, saya tanya. Jadi Benar. gini bang, saya sedikit tolong kasih waktu. Jadi gini, teman-teman Kristen itu akan berjuang mati-matian untuk menolak apa yang menjadi tradisi para nabi di dalam beribadah. Itu satu. Dan akan menolak dan tidak akan mau menerima tentang nubuatan, prosesi penyembahan, tata cara penyembahan itu seperti apa. Baik yang dicontohkan maupun yang akan berlaku kemudian kelak. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Itu poin pertama. Kedua, kenapa teman-teman Kristen harus mati-matian berjuang untuk supaya mereka itu tidak lagi masuk untuk untuk mengajarkan kemudian mengikuti tradisi-tradisi yang dianut oleh para nabi termasuk Yesus. Pertama, dikarenakan karena orang Yahudi dalam hal ini para nabi, mereka mengenal apa yang disebut dengan Rekitzat Regalim Peyadahim. Artinya kita mengetahui istilah di dalam pengajaran para praktis Yudaism yang mereka kenal dengan rekisa. Rekisa itu di dalam ajaran Islam itu wudhu. Sementara hal ini tidak dianut lagi oleh orang Kristen. Perintahnya di dalam ajaran para nabi yang kita lihat sekarang ini, baik itu di dalam Keluaran 40 atau Keluaran 30, kita bisa melihat bagaimana orang-orang Yahudi, para pengikut para nabi, termasuk pengikut Yesus, ketika mereka ingin masuk ke dalam sinagoge, mereka harus membasuh tangan, mereka harus membasuh kaki, mereka harus membasuh wajah. Yang mana tradisi ini kami sebut dengan wudhu. Dan orang-orang Yahudi menyebutnya dengan apa yang saya sebutkan tadi, bahwa mereka ketika masuk ke sinagoge, mereka terlebih dahulu melakukan rekisa. Rekisa ini wudhu. Di Kristen tidak lagi, Pak. Maka karena itulah kemudian, teman-teman saya katakan, kenapa orang Kristen tidak mau melakukan apa yang dicontohkan oleh Yesus? Karena muatan di dalam keagamannya itu lebih berat kepada titipan yang Paulus berikan kepada Romawi dan Yunani. Contoh misalnya, ini data, kita tidak ngarang bebas. Di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 28. Hai orang-orang Israel, tolong. Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita.
dan menentang hukum Taurat. Siapa yang dimaksud ini? Paulus. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Kenapa mereka orang Yunani ini dianggap orang najis? Karena mereka pemakan babi, Pak. Mereka berkulub, tidak bersunat. Itu yang perlu Anda pahami. Orang-orang Yunani yang notabene kelak menjadi Kristen-Kristen pertama, ya, mereka ini dianggap najis oleh orang-orang Yahudi, pengikut para rabi Yahudi, termasuk Yesus, itu sebagai orang najis. Karena kenapa? Mereka masuk ke dalam bait suci tidak mandi junub, tidak wudhu. Lalu kemudian mereka tidak bersunat. Lalu kemudian makanan keseharian mereka adalah makan babi. Itulah makanya dianggap orang najis orang ini. Nah, hal inilah yang kemudian yang menopang kekuatan Kristen untuk menolak segala aspek yang diajarkan oleh Yesus di dalam peribadatan. Contoh seperti yang diuraikan, bahwa Yesus beribadah sujud, Yesus dalam beribadah itu masuk ke dalam sinagoge, di mana sinagoge itu tentu berbeda dengan gereja. Yesus masuk ke dalam rumah ibadah, dia terlebih dahulu melakukan rekitha, wudhu, pembasuhan. Yesus melakukan membersihkan diri dari, mentahirkan diri dari berbagai macam hal-hal yang menajiskan jasadnya. Ini yang perlu dipahami. Nah, itulah makanya di dalam sistem peribadatan orang Yahudi disebut dengan ritual netiyat yadayim. Nah, itu dia. Ya, mereka melakukan ibadah-ibadah yang sama seperti kami lakukan, gitu loh, Pak. Lalu kemudian kuncinya seperti yang saya uraikan tadi, Ulangan 12 nomor 21, apabila tempat yang akan dipilih, artinya Tuhan akan memilih tempat di mana tempat itu namanya akan digaungkan 24 jam sepanjang hari, sepanjang malam. Tak henti-hentinya dan hanya menggaungkan nama beliau. Nah, itu yang menggenapi itu hanya di Mekah, Pak. Di Mekah itu tak henti-hentinya menggaungkan nama Allah. Itu yang perlu sahabat-sahabat kita pahami, ya, bahwa ketika berbicara mengenai nubuatan, ya, bercerita tentang sesuatu yang tidak menyebut nama, tidak menyebut tempat, tidak menyebut waktu dan seterusnya. Itu nubuatan, Pak. Itu ramalan para nabi. Nah, endingnya dari itu semua, Yesaya 66 nomor 23, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan loh yang mengatakan itu. Tapi kalau kemudian sahabat-sahabat sekarang mengatakan, oh kami nggak begitu lagi ya. Itulah yang saya katakan. Muatan daripada ajaran Anda lebih berat kepada titipan Paulus kepada orang Roma dan Yunani. Nah, itu data yang saya kasih tadi ya. Kisah para Rasul 21 nomor 28. Makasih. Bang Dezuma, Umi tambahkan juga dari Yohanes pasal 4 ayat 21, di mana di sini Yesus mengatakan, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan lagi di gunung ini dan bukan lagi juga di Yerusalem. Ya. Kemudian nanti terkorelasi dengan ayat yang barusan Bang Dezuma sampaikan, begitu loh, Pak. Ya, Umi Tini. Pak Adi, tadi ada Pak Adi kayaknya ya. Pak Adi sama Pak Agung, silakan. Saya mau nambahin sedikit, boleh Pak Agung? Iya, oke. Tadi Bang Sumo bilang kita ngomong by data. Ya. Kalau bicara soal doa, kita langsung buka Matius pasal 6 ayat 5 dan 6. Ini bunyinya begini nih, ajaran Yesus tentang doa nih. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kemudian di Matius pasal 6 ayat 7 dan 8 juga ini ajaran mengenai doa. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya.
Jadi jangan bertele-tele atau banyakannya kata, apalagi diulang-ulang gitu maksudnya. Silakan Pak Agung. Iya, oke, terima kasih Mas Dul Admin. Itu jelas ya, kawan-kawan, bahwa ayatnya sudah ditayangkan dengan maknanya, artinya gitu ya. Jadi doa yang diajarkan, cara doa yang diajarkan Yesus itu ya seperti itu tadi. Kuncilah pintu masuk kamar dan berdoalah kepada Bapa gitu ya. Karena Bapa yang mengetahui isi hati setiap kita gitu. Itu pertama itu. Yang kedua saya kaitkan dengan apa yang dikatakan Bung Juma bahwa Kristen tidak melakukan tradisi yang diajarkan para nabi. Menurut saya tidak seperti itu juga gitu loh. Karena justru saya malah berbalik tanya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani dengan bersujud berlutut, maksudnya berlutut. Tapi saya menduga bahwa kawan-kawan Muslim itu ya dikatakan berlutut itu harus persis sama seperti ketika kawan-kawan melakukan gerakan-gerakan sholat. Nah, tidak seperti itu sebetulnya yang diajarkan oleh Yesus tentang berlutut gitu. Kemudian Bung Juma tadi menyinggung tentang bahwa ketika berdoa ya harus cuci tangan dan sebagainya seperti teman-teman Muslim kalau mau melakukan sholat gitu ya. Itu sebetulnya ada Kristen Ortodok ya. Kristen Ortodok itu melakukannya hampir sama persis dengan yang dilakukan oleh teman-teman Muslim ya. Bahwa sebelum masuk ke ruang ibadah itu ya cuci tangan, kemudian cuci lengan, kemudian cuci mata, cuci telinga, mengusap muka, dan terakhir kalau nggak salah cuci kaki. Itu ada maksudnya itu tadi beberapa cuci tadi yang saya katakan. Cuman saya kalau nge-share di grup ini belum tahu caranya ya. Ketika tadi saya mendapatkan penjelasan dari teman Kristen Ortodok tentang cara-cara membasuh tadi. Nah, kalau ada kawan yang bisa bantu di share, nanti saya akan share lewat WA ke admin grup ini, ke siapa namanya, saudara Zion ya. Mungkin nanti bisa bantu untuk bisa di share di grup ini. Jadi jangan katakan bahwa Kristen itu tidak ada yang melakukan sebagaimana yang Yesus ajarkan ya tentang basuh membasuh tadi. Begitu sementara dari saya. Mungkin yang lain Dr. Aldi bisa menambahkan. Baik, selamat sore semuanya. Jadi dari awal saya sudah dengar tadi siapa itu Roh Kudus. Tapi terlalu panjang kalau saya harus utarakan. Tapi di chat itu sudah saya jawab. Tapi mungkin Umi Dini nggak baca itu ayat-ayat itu. Ada di chat semua. Jadi mulai saya jawab lah ya. Bahwa Roh Kudus itu siapa? Data yang tertulis di 1 Yohanes 5 ayat 7, di sorga itu ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa itu adalah Allah, Firman itu perkataan Allah, Roh Kudus itu adalah napas Allah. Di Kejadian 2 ayat 7 itu jelas bahwa setelah Adam dibentuk dari tanah, Allah menghembuskan napas kehidupan. Yang dihembuskan itu adalah napas Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Dan di Yohanes 20 pun, Yesus menghembuskan napas kepada murid-murid Yesus, maka murid-murid itu penuh dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah napas Allah sendiri. Jadi Bapa adalah Allah, Firman adalah perkataan Allah, Roh Kudus adalah napas Allah. Ketiganya satu. Bapa, Firman, Roh Kudus, ketiganya adalah Allah yang satu. Lalu tentang kiblat, tadi Umi Dini udah menampilkan ayat yang saya buat di chat Yohanes 4 ayat 21 bahwa penyembah, sebentar, Yohanes 4 ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Di ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Allah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran bukan di gunung, bukan di Yerusalem, bukan di bait suci. Karena bait suci itu sudah ditampilkan dari Yohanes 2:19 akan dirombak, bahwa bait suci itu adalah tubuhmu. Tubuh orang yang percaya itulah bait suci. Makanya di dalam setiap orang yang percaya itu ada Roh Kudus. Datanya ada di 1 Korintus
3 ayat 16. Saya bacakan 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah ada diam di dalam kamu? Jadi kenapa Yesus sujud berdoa? Kenapa Yesus bisa menyembah? Kenapa Yesus berdoa kepada Bapa? Karena Yesus itu adalah anak Allah yang diutus, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yesus itulah anak Allah yang dilahirkan dari seorang perempuan. Perempuan itu Maria. Malaikat Gabriel berkata, engkau Maria akan melahirkan anak laki-laki, namanya dia Yesus, akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Datanya di Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Jadi Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah yang maha tinggi itu adalah Yesus takluk kepada hukum Taurat. Hukum Taurat menyuruh berdoa. Apa ritual-ritual penyembahan yang dilakukan oleh hukum Taurat, Yesus lakukan. Jadi ketika Yesus melakukan itu, karena memang di Galatia 4 ayat 4, sudah saya tampilkan di chat, itu jelas mengatakan bahwa tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Karena Yesus takluk atau tunduk kepada hukum Taurat, seluruh hukum Taurat dilakukan oleh Yesus. Jika Yesus berdoa kepada Bapa, karena memang hukum Taurat menghendaki itu. Tapi siapakah Bapa? Bapa itu adalah Tuhan yang telah mengaku dirinya sebagai Tuhan kepada Musa, yang telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha tinggi. Tetapi dengan namanya Tuhan atau YHWH belum dinyatakan. Yang menyatakan itu adalah anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah itu adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan, itu Maria. Dan anak tunggal Allah yang dilahirkan manusia yang Maria itulah disebut anak tunggal Allah yang maha tinggi yang ada di pangkuan Bapa. Itulah yang menyatakan nama Tuhan atau Yahweh atau Bapa. Datanya di Yohanes 17 ayat 6, aku telah menyatakan namamu. Jadi nama yang dinyatakan itu adalah datanya Yohanes 17 ayat 11-12, namamu Bapa telah engkau berikan kepadaku. Nama Bapa, nama Yahweh, nama Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu telah diberikan namanya kepada anak. Itulah Yesus Kristus. Jadi yang kami sembah Yesus Kristus adalah Bapa yang mengutus anaknya yang bernama Yesus yang disebut Allah yang maha tinggi. Tentang kesaksian Yohanes tadi, Yohanes bersaksi bahwa Matius, datanya ada di Matius 21 ayat 32, bahwa Yohanes itu menunjukkan jalan dan kebenaran. Jalan kebenaran. Sementara Yesus bersaksi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup. Jadi Yesus itu hidup kekal. Makanya di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. 1 Yohanes 5 ayat 7, Yesus Kristus adalah hidup yang kekal dan Allah yang benar. Kalau Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Ada dua poin di situ, hidup kekal itu siapa dan Allah satu-satunya yang benar itu siapa. Yesus mengatakan, Yesus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Datanya 1 Yohanes 5 ayat 7. Silakan ditanggapi. Oke ya, jadi barusan udah segitu panjang lebarnya berbelit-belit, padahal di 1 Yohanes di Yohanes 17 ayat 3 saja sudah sangat jelas itu merupakan sebuah syahadat, merupakan sebuah kesaksian bahwa hidup yang kekal itu adalah engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang hanya sebagai utusan. Nah ini tadi kan yang kita bahas nggak terlalu kesana kesini, kita lagi bahas tentang tata cara berdoa Yesus begitu kan. Nah kalau misalkan kita melihat dari ayat-ayat Bible sendiri ya, Umi tidak akan berasumsi menjelaskan panjang lebar menarasikan lagi apa yang menjadi ayat itu, tapi Umi murni diambil dari ayat-ayat yang ada di dalam Bible. Bahkan di dalam Bible sendiri banyak sekali, bukan hanya Yesus saja yang cara berdoanya dia dengan cara bersujud.
Yohanes menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, itu ada di Matius pasal 14 ayat 19, kemudian di Markus pasal 6 ayat 41, di Lukas pasal 9 ayat 16, dan di Yohanes 17 ayat 1. Maka ia maju sedikit lalu bersujud, merebahkan dirinya ke tanah dan berdoa. Ini ada di dalam Matius pasal 26 ayat 39, kemudian di dalam Markus 14 ayat 35. Kemudian Yesus berlutut dan berdoa dari dalam Lukas pasal 22 ayat 41. Dari 3 nas ini menjelaskan bagaimana cara Yesus beribadah yang maksudnya yaitu sama dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam, yaitu bersujud. Dan Yesus ini mengajarkan tentang bagaimana berdoa kepada Allah, yang doa Allah Bapa ya, Allah Bapa. Nah, ini ada di dalam Matius ya, pasal 6 ayat 9 sampai 13 kalau tidak salah. Kemudian ada juga di dalam Lukas pasal 2 sampai dengan ke-24. Nah, doa ini di dalam Injil Lukas ini justru diperpanjang, ditambahkan sendiri. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh Yesus yang sebenarnya. Lukas menambahkan di sini. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 3. Dia menambahkan doa Bapa kami, inilah dalam Injil Lukas diperpanjang ya. Ada pemungut, ditambahkan dengan adanya pemungut cukai tidak berani berdoa dengan menengadahkan tangan ke langit. Lalu Yesus menengadah ke atas ke langit. Ini ada di dalam Yohanes tadi pasal 11 ayat 41, ayat 7, pasal Yohanes 17 ayat 1. Nah, oleh karena itu ini di sini dikatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menengadahkan tangannya yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Ada di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat ke-1. Cara beribadah dan berdoa juga ini dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Seperti pada kitab para nabi yang sebelumnya ini tercatat. Contohnya, lalu sujudlah Abraham. Ini ada di dalam Kejadian 17 ayat 3. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, ada di dalam Kejadian pasal 24 ayat 26. Dan sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya, ini ada di dalam Kejadian pasal 47 ayat 31. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun, lalu dia kembangkan tangannya kepada Tuhan, ini ada di dalam Keluaran pasal 9 ayat 33. Lalu berlututlah bangsa itu dan bersujud menyembah. Keluaran pasal 12 ayat 27. Berfirmanlah Allah kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, kemudian Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel itu sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ini ada di dalam Keluaran. Maka mereka bangun dan sujud menyembah. Dalam Keluaran 33 ayat 10. Maka sujudlah mereka berdua Musa dan Harun. Ini ada di dalam Bilangan pasal 16 ayat 22. Kemudian Bileam juga berlutut dan bersujud. Ini ada di dalam Bilangan pasal 21 ayat 31. Sesudah itu aku bersujud di hadapan Tuhan. Ada di dalam Ulangan pasal 9 ayat ke-18. Yosua menggoyangkan jubahnya, dan jubahnya itu dia depan tabut Tuhan, di depan tabut Tuhan hingga petang. Itu ada di dalam Yosua pasal 7 ayat 6. Ketika juga ya ini. Ya, istirahat. Ya, ini biar paham. Dan semua nabi-nabi 1, 2, 3 contoh aja. Ya, ini nabi-nabi sebelum Yesus pun mereka cara berdoanya dengan cara bersujud. Nah, gini. Sekarang saya mau tanya. Gantian Pak, saya lagi. Loh, ya wes. Iya. Oke, silakan Pak. Iya. Jadi teman kita yang mengambil data dari Matius 6 yang terkait dengan cara berdoa yang diajarkan oleh Yesus, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Ini kami tidak diajarkan, tapi kami lakukan, Pak. Kami setiap malam itu, umat Islam itu tahajud di keheningan malam itu seorang diri gitu loh, Pak. Tapi kalau kita berbicara mengenai data, bagaimana kemudian tentang nubuatan, ya kita harus memahami bahwa apa yang tertera di dalam kitab-kitab terdahulu itu perintahnya ada. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Nyaringkan suara dalam sorai-sorai dan memujilah. Itu nubuatan, Pak. Jadi berbeda dengan ibadah-ibadah yang kemudian kami lakukan secara khusyuk sendiri. Dengan ibadah-ibadah yang perintahnya itu bersorak-sorai. Mazmur 33 nomor 1. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang yang jujur. Lalu kemudian diterangkan dalam Mazmur 81 nomor 2, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Yakub, dan seterusnya. Nah, artinya bahwa di dalam beribadah memang ada kalanya kita harus bersorai-sorai, kita harus menyampaikan ibadah itu ya dengan suara yang kencang. Apa tujuannya? Supaya orang lain itu menyadari
bahwa saatnya adalah saat beribadah. Dan itu juga dikatakan di dalam kitab-kitab para nabi yang kemudian Anda katakan sebagai firman kitab suci. Nah, terkait dengan sujud, coba Anda lihat di dalam Matius 26 nomor 39. Yesus maju sedikit, ya, lalu sujud dengan wajahnya menyentuh tanah. Sujud itu wajah menyentuh tanah, Pak. Jadi bukan hanya jongkok, bukan hanya membungkuk atau dia rukuk, bukan. Tapi wajah menyentuh tanah. Itu poin supaya dipahami dengan baik. Lalu kemudian ketika saudara kita menerangkan tadi beberapa hal yang terkait dengan prosesi ibadah, sangat jelas diterangkan bahwa para nabi itu memang di dalam beribadah ya sujud kepada Allah, sujud di dalam beribadah. Nah, kedatangan Yesus, ketika saudara mengatakan dia adalah nama Bapa yang diberikan kepada Yesus. Seumur hidup Yesus, Pak, dia tidak pernah memperkenalkan nama Tuhan itu bernama Yesus. Bahkan dia tidak pernah mengatakan namanya sendiri. Dalam arti kata, dia adalah Tuhan itu sendiri. Kecuali ketika Yudas dan tentara Romawi datang. Siapakah yang engkau cari? Aku cari Yesus dari Nazaret. Itu pun dia tidak menyebut namanya, akulah Yesus. Dia hanya mengatakan, akulah yang engkau cari itu. Dia tidak pernah menyatakan nama Tuhan itu adalah Yesus. Lagian, Pak, ibunya Maria itu tidak pernah memanggil anaknya dengan nama Yesus, nggak pernah, Pak. Tidak mungkin kemudian Maria menggunakan bahasa penjajah untuk menamai anaknya, nggak mungkin. Jadi Anda keliru di situ. Yesus itu nama orang bule, ya, bule bagi Yerusalem. Nah, ada Yesus itu, Pak. Sementara yang Anda proklamirkan di dalam keimanan kalian, sahabat-sahabat Kristen, itu adalah Yesus. Yesus itu sopo. Yesus tidak dikenal di Yerusalem. Ya mungkin yang Anda maksud adalah Yesua atau Isa atau Isa dalam bahasa Arab. Tapi kalau Yesus, wow, itu siapa itu? Kita nggak kenal. Orang Yahudi nggak kenal itu Yesus. Yang mereka kenal adalah Yesua. Itu pun hanya Yesua bin Nun. Nah, lalu kemudian bercerita apalagi yang terakhir tentang Israel. Satu hal yang perlu dipahami. Kenapa harus ada ajaran yang kemudian muncul sebagai ajaran terakhir yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 5. Masih di Yohanes masih banyak hal yang ingin aku ajarkan namun kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Kemudian di dalam Matius 5, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat. Kenapa ahli Taurat ini dikutuk, Pak? Ahli Taurat ini kemudian dikatakan oleh Yesus selalu harus diwaspadai. Keluaran 33 nomor 3, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Banyak dalil kutukan-kutukan Allah kepada Bani Israel, Pak. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Yesus anak tunggal, waduh, ini belajar di mana kita ini bertahun-tahun kok bisa dikibulin kayak begitu? Yesus dikatakan anak tunggal satu-satunya. Tunggu dulu, Pak. Efram, Yakub, Israel juga disebut sebagai anak sulung. Kalau anak sulung berarti dia pernah mengalami sebagai anak tunggal. Yesus kapan adanya, Pak? Jadi tolonglah yang istilah-istilah kayak begitu itu jangan dinobatkan kemudian untuk Yesus yang manusia untuk dianggap sebagai Tuhan. Kemudian Pak Dokter mengatakan di dalam Matius 21 nomor 32. Baca nomor 31-nya dulu, Pak. Supaya konsep daripada ajaran Yesus itu kita sampai ke sana. Yesus belum mati pada saat itu. Tetapi menurut pengakuan Yesus, Yohanes, ya, gara-gara dipercayai, pelacur-pelacur pemungut cukai itu langsung masuk ke dalam surga, Pak. Belum ada Yesus di situ. Mereka belum percaya Yesus belum disalib, belum bangkit pada hari ketiga. Orang yang percaya kepada pemberitaan Yohanes bahwa Yesus itu adalah nabi, itu pelacur, ya, orang-orang pelacur, pesundal dan pemungut cukai, itu lebih dulu masuk ke dalam surga. Padahal Yesus belum bangkit dari kematian. Bahkan mereka belum diajarkan tentang Yesus itu siapa. Tapi ternyata pelacur-pelacur ini, karena percaya kepada pemberitaan Yohanes, bahwa Yesus itu adalah nabi, maka mereka masuk ke dalam surga. Ya, saya kira poin-poin ini kemudian akan membantah semua argumentasi Bapak-Bapak sekalian yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dengan berbagai macam analogi yang Anda lakukan. Sedikit lagi dari saya, sedikit lagi. Dan ini adalah yang terakhir sebelum teman-teman melanjutkan. Ketika saudara mengatakan bahwa apa itu Roh Kudus?
Pak, yang dikatakan Tuhan itu maha tahu. Yang dikatakan Tuhan itu maha berkehendak. Baca Mazmur 33 nomor 9. Baca Yesaya 55 nomor 6. Atau surah Yasin. Ya, bahwa ketika Allah berkehendak, dia cukup berkata. Maka semua akan jadi. Sementara Roh Kudus, menurut Yesus, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Silakan Anda baca dalam Yohanes 16. Roh Kudus yang datang, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan untuk ia sampaikan. Sama posisinya dengan Yesus, Pak. Jadi Roh Kudus itu dikatakan Tuhan itu keliru besar. Roh Kudus itu adalah utusan Tuhan sebagai perantara untuk menyampaikan kalam kepada Yesus, kepada Musa, kepada Abraham, kepada Yakub, kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Dia inilah yang kemudian menyampaikan firman yang diberikan Allah untuk para nabi. Itulah Roh Kudus. Jadi mereka ini tidak menerima dari pemberitaan hasil penyelidikan, tapi dari Roh Kudus yang mendengarkan firman langsung dari Tuhan yang dia antar kepada mereka sang nabi ini. Itu Roh Kudus, Pak. Jadi kalau Anda mengatakan ada 3 yang bersaksi di surga, ya tinggalkan ajaran yang pemahaman bahwa Tuhan kalian 1. Ternyata Tuhan kalian 3. Dengan pengakuan di surga ada 3 yang bersaksi. Dan tentu Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus. Mereka adalah pribadi entitas yang berdiri sendiri dengan wilayah kekuasaan yang berbeda-beda, dengan wujud yang berbeda-beda juga. Oleh karena itulah kemudian saya katakan Tuhan teman Kristen mau sampai kiamat pun tetap aja 3. Demikian dari saya. Terima kasih. Silakan Anda tanggapi. Ini adalah closing dari saya. Siapa yang menanggapi nih? Silakan. Oke, aku tak nangkapin dulu lah. Mudah-mudahan Bro Admin, Dr. Adi masih ada ya. Oke, saya masih di sini. Silakan. Masih ada ya. Saya akan tanggapi Pak Jumat barusan. Oke. Jadi begini Bro Admin juga Dr. Adi, saya merasa senang sebetulnya ya dengan Bung Juma maupun Umi Dini tadi mengutip banyak ayat-ayat kitab suci yang diyakini oleh orang Kristen. Jadi sadar atau tidak sadar sebetulnya teman-teman itu mengakui tentang kebenaran kitab suci yang ada tertulis di kitab suci yang diyakini oleh orang Kristen itu 1. Karena dengan mencomot-comot kitab suci kita dipakai landasan juga untuk memberikan penjelasan sesuai dengan argumentasinya gitu ya. Nah makanya saya sering mengatakan bahwa sebetulnya hanya di dalam memaknainya saja yang dipahami oleh teman-teman Muslim itu tidak sebagaimana yang dipahami oleh orang Kristen yang mengimani. Gitu. Tapi saya senang ya, dan Bung Juma kan meragukan tentang mata rantai nulisan kitab suci. Tapi pada kenyataannya beberapa ayat-ayat kitab suci sudah dikutip ya, dan itu benar sebetulnya. Sebetulnya benar memang. Hanya belum sampai pada ayat-ayat yang tadi diragukan tentang seolah-olah ini hanya warta berita atau dan sebagainya. Itu mungkin hanya perjalanan waktu. Nah, mudah-mudahan nanti pada saatnya setelah banyak belajar juga tidak hanya perjanjian lama ya, tidak hanya tentang apa yang dikatakan para nabi, tapi tentang apa yang ditulis oleh para penulis Injil ya, itu bisa lambat laun bisa dimengerti gitu, sehingga kecurigaan atau penolakan tentang apa yang disembah oleh orang Kristen itu nanti pada saatnya juga akan dipahami oleh teman-teman Muslim gitu. Itu saja menurut saya. Bung Handi, terima kasih atas kesempatan ini. Saya masih ada PR untuk bisa menjawab pertanyaan dari Bung Juma tentang proses penulisan kitab suci. Terima kasih sekali lagi. Silakan. Baik, terima kasih buat kesempatan ini. Untuk Pak Juma tadi, saya sudah tampilkan data yang saya tampilkan adalah sudah di chat itu. 1 Yohanes 5 itu saya sudah katakan tadi, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya 1. Bapa itu Allah, Firman itu perkataan Allah, Roh Kudus itu napas Allah. Makanya Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu Allah satu-satunya. Buktinya, ketika Kejadian 2 ayat 7, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu
tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, demikian manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi napas hidup itu Roh Kudus. Baru di Yohanes 20 ayat 22, dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu napas Allah. Ya, itu data. Dan saya udah ngomong sama Umi Dini kemarin, angka 6 yang saya lihat pada posisi yang benar 6, di Umi Dini melihat posisi angka 9. Nggak masalah. Lalu, kalau memang itu sudah dipahami, firman yang disampaikan Allah melalui Nabi itu sudah dipahami, silakan lakukan. Itu untuk dilakukan. Ajarlah mereka melakukan, maka senantiasa Yesus akan menyertai sampai akhir zaman. Lalu, Matius yang ditampilkan Pak Juma tadi, benar tadi Pak Agung Nugroho, bahwa mereka sudah banyak menampilkan ayat-ayat, dan ayat-ayat itu harus kita sebarkan tanpa kita sadari mereka sudah menampilkannya. Matius 21 ayat 31. Karena saya tadi 32, sekarang 31. Saya bacakan, siapakah di antara kedua orang ini yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal dan akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Yang dipahami Pak Juma, seolah-olah pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal sudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, padahal sampai sekarang belum ada yang masuk seorang pun manusia ke dalam kerajaan Allah. Ke dalam surga, Elia, Henok naik. Tetapi kerajaan Allah, tempat Allah berdiam, hanya Yesus yang masuk. Sampai sekarang belum. Jadi Abraham, semua orang-orang suci itu ke rumah Bapa itu belum masuk. Ini pemahaman yang berbeda. Ya, terus kesaksian Yohanes di ayat 32, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Sementara kesaksian Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 5 ayat 39, sekalipun engkau menyelidiki kitab-kitab suci, sekalipun kitab-kitab suci itu menyebut tentang namaku, engkau tidak datang kepadaku. Itu kata Yesus, itu kesaksian Yesus. Yesus bukan semua jalan, tapi kebenaran sendiri. Kebenaran itu adalah firman Tuhan sendiri. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskalah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi intinya semua teman-teman Muslim Islam yang ada di grup ini tahu Bibel, tetapi Bibel berkata fungsi Bibel itu untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran dan memperbaiki diri, mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, dan memperbaiki kelakuan. Dan akhirnya penuntun untuk memastikan dia bisa masuk surga. Jika sudah memahami, mari kita lakukan. Itu saja, mohon undur diri, ada pasien saya. Mohon undur diri saya, Lab ya. Terima kasih. Dokter. Ya, jangan dipanggil lagi, Pak Agung, ada pasien. Aduh, sebentar. Saya mau minta di chatnya ya, dokter. Iya. Nomor HP-nya, dokter. Nomor HP-nya. Ya, ntar aku yang ngasih, Tulis Mas Adi. Oke, saya kasih nomor HP saya. Oke. Iya. Bang Handi? Iya, Bang Juma, lanjut Bang Juma. Ya, boleh ya, Pak Agung ya, sekali lagi ya Pak. Boleh. Tadi saya sudah pamit tapi nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa, lanjut. Jadi gini Bapak. Berulang saya sudah sampaikan bahwa pesan kami dari baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada kami itu adalah jangan kalian menolak, jangan juga kalian terima. Itu. Kenapa demikian? Karena Al-Quran memberi petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, liwatalbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal engkau mengetahuinya? Apa kebenaran yang dimaksud dari Al-Quran ini, ayat ini?
Orang-orang terdahulu, Pak, kami tahu mereka adalah ahli kitab. Mereka mencampur adukkan. Setelah kami muncul umat Islam ini, menelaah kemudian apa yang dicampur adukkan di dalam kitab Anda, yang adalah Yesus utusan dicampur dengan Yesus Tuhan itu sendiri, yang adalah Tuhan itu satu dicampur Tuhan itu menjadi tiga. Itu yang kemudian kami nyatakan. Lalu kemudian dikatakan oleh Al-Quran, kalian tetap saja menyembunyikan itu padahal kalian tahu kebenarannya. Nah, lalu kemudian sebenarnya saya senang Bang Suma membawa dalil-dalil di dalam kitab kami. Dengan sadar dengan sendirinya Bang Suma mengatakan itu adalah kebenaran. Saya katakan begini, kitab yang sudah bercampur aduk saja antara hak dan yang batil, itu bisa digunakan untuk kemudian menunjukkan kebenaran Al-Quran. Apalagi Al-Quran itu sendiri. Saya ulang. Kitab yang sudah dicampur adukkan dengan hak dan yang batil saja bisa menunjukkan kebenaran Al-Quran tentang siapa Nabi Isa, tentang bagaimana kitab Torah dan kitab-kitab lainnya, tentang Allah, tentang Musa dan Abraham. Itu bisa diwakili dari kitab-kitab kalian, apatah lagi Al-Quran yang memang kalamullah. Jadi jangan mengatakan, oh kitab saya ini benar. Karena Bang Suma sebagai apologet selalu saja mengambil data-data. Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Ini seirama dengan pesan Yesus yang masih terekam melalui pewarta Matius di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau ahli kitab, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka, dan membuat mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau. Hari ini terbukti, Pak, sejahat-jahatnya orang Yahudi yang diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Contoh nih, Pak, Israel mengingkari Allah. Yesaya 1, nomor 1, nomor 3. Ya, Israel pendosa yang syarat dengan kesalahan, keturunan penjahat. Yesaya nomor 1, nomor 4. Bangsa yang semakin murtad. Yesaya 1, nomor 5. Israel menjadi negeri yang sunyi. Yesaya 1, nomor 7. Hanya sebagian kecil dari Israel diampuni dan diberi keselamatan. Yesaya 1, nomor 9. Allah menolak persembahan korban Israel. Yesaya 1, nomor 11. Doa Israel tidak didengarkan oleh Allah. Yesaya 1, nomor 15. Israel negeri sundal. Israel kaum yang pembunuh. Yesaya 1, nomor 21. Israel kehilangan berkat Allah dan tidak diampuni. Yesaya 22, nomor 5. Yesaya 22, nomor 5 sampai nomor 14. Israel adalah orang yang melakukan dosa syirik, musyrik, penyembahan berhala yang sihir yang tidak diampuni Allah. Lalu dikatakan Allah menajiskan kekayaan mereka. Yesaya 2 nomor 6 sampai nomor 9. Seabrek ya, pernyataan-pernyataan Tuhan tentang Israel, Pak, agama yang muncul kemudian yang dianut oleh orang-orang yang mengatasnamakan dirinya agamanya didirikan oleh ahli kitab, dikatakan oleh Yesus 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Sejahat-jahatnya data-data yang saya berikan tentang Israel, Yesaya 1, Yesaya 2 dan seterusnya, Yesaya 5, Yesaya 22 dan seterusnya, tidak pernah mereka kemudian menggantikan Hasem dengan manusia. Tidak pernah kemudian mereka menggantikan Hasem dengan burung merpati. Sejahat-jahatnya mereka. Nah, inilah yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kalau Anda mengatakan, saya bangga, saya terharu, bahkan kalau perlu, saya meneteskan air mata, kebenaran dalil saya disebabkan karena Suma membaca data-data yang ada dalam kitab. Saya katakan kepada Anda sekali lagi, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan kalau Anda lebih jeli lagi melihat, di dalam data-data yang ada dalam kitab Anda, ada puluhan bahkan ratusan ayat yang mengatakan dengan jelas sekali perintahnya sebagai ultimatum. Jangan kau menambahi apa yang diperintahkan kepadamu dan jangan kamu menguranginya, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ulangan 4 nomor 2. Ulangan 12 nomor 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu harus kau lakukan dengan setia. Ini perintah, Pak. Apakah Kristen melakukan setia hukum Taurat? Tidak. Janganlah engkau menambahinya. Apakah orang Kristen menambahi hukum Taurat? Menambahi. Apa penambahannya? Makan babi boleh, sunat boleh, ibadah hari Minggu, lalu kemudian mereka melakukan hal-hal penyembahan terhadap 3 Tuhan, itu boleh. Ataupun menguranginya. Dikurangi dan ditambah, itulah Kristen.
Lalu kemudian di dalam Amsal 30 nomor 6, jangan menyambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegur, supaya engkau tidak dianggap sebagai pendusta. Nah, coba kita lihat, sahabat kita tadi, ada pasien. Apakah dia melakukan kedustaan sebelum dia meninggalkan forum ini? Ya, dusta yang nyata. Mau bukti? Mari kita buktikan. Di dalam surga ada 3 yang bersaksi. 1 Bapa, 1 roh, anak, 1 roh. Kata dia, roh itu adalah napas, anak itu adalah anak itu adalah firman, dan Bapa itu sendiri adalah roh itu sendiri. Nah, sekarang kalau dikatakan 1, ternyata roh dan juga anak dan juga Bapa itu tidak pernah satu. Kapan satunya? Satu kayak mana? Mau dianggap sebagai satu tubuh? Nggak bisa. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak bisa dianalogikan dengan makhluk. Tidak bisa dianalogikan dengan makhluk. Kalau dikatakan Tuhan itu 3 seperti manusia, ada jasadnya, ada rohnya, ada jiwanya. Lalu mau dikemanakan kotorannya? Mau dikemanakan kotorannya? Di mana kotoran manusia itu adalah manifestasi dari keberadaannya sebagai manusia. Tidak ada manusia diciptakan ini ya yang pernah kita lihat hidup tanpa anus. Dilahirkan tanpa anus. Itu belum. Kalaupun ada jarang. Artinya manusia dicipta dari adanya komponen pembuangan. Nah, sekarang kalau dikatakan Tuhan itu 3 seperti manusia, keringatnya itu kemana? Ludahnya kemana? Ya, kotorannya itu kemana? Dianggap apa dia di Tuhan? Kalau itu dia analogikan. Lalu kemudian pembodohan yang dilakukan adalah ketika ada penyebutan yang disandarkan, ada kata masdar yang disandarkan kepada Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Contoh, bait Tuhan. Artinya rumah Tuhan, rumah yang didirikan oleh Tuhan, rumah yang diciptakan oleh Tuhan. Abdi Tuhan, hamba Tuhan. Artinya hamba ciptaan Tuhan. Apalagi? Roh Tuhan. Roh Tuhan artinya bukan Tuhan itu roh, tapi roh ciptaan Tuhan. Apapun yang disandarkan kepada Tuhan bukan Tuhan. Ya, itu dulu yang perlu dipahami. Apalagi yang bersifatnya yang nyata bersifat makhluk, biologis. Roh Tuhan, Tuhan itu bukan roh. Tuhan itu, roh itu adalah spirit. Spirit itu adalah pneuma. Pneuma itu adalah kekuatan. Sesuatu yang digunakan oleh Tuhan untuk menciptakan. Contoh, kekuatan laut, kekuatan gunung, kekuatan bumi, kekuatan langit. Itu ditopang oleh spirit Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu adalah spirit atau roh itu sendiri. Bukan. Roh Tuhan artinya roh ciptaan Tuhan. Rajin-rajinlah membaca Mazmur 4 nomor 4, Pak Dokter. Supaya Anda tahu bahwa setiap manusia itu memiliki roh Tuhan. Setiap manusia itu memiliki Roh Kudus. Rajin-rajinlah baca itu. Supaya Anda tahu bahwa kalau dikatakan Roh Kudus itu adalah Tuhan, yang dikatakan berasal dari Bapa itu adalah Tuhan, maka siap-siap Anda menuhankan semua pasien. Karena semua pasien itu memiliki roh Tuhan. Baca Matius 4 nomor 4. Jadi hal-hal yang kayak begini, ya, saya katakan itu iman Anda kita hargai. Tapi kalau Anda mengatakan Tuhan itu ada 3, tapi 1, disinilah kekalahan yang ditorehkan oleh agama Anda sepanjang sejarah umat manusia. 1 tidak mungkin 3, 3 tidak mungkin 1. Demikian. Kami menambahkan ya Pak Agung baik, ya. Baik, terima kasih sebelum saya undur diri. Ya. Aku harus pamit ya, Mbak. Jangan dulu sebentar. Wih, birit-birit ya sebentar aja, ada Pak Admin mungkin ya. Tadi kan dikatakan kalau ternyata alhamdulillah nih umat Islam percaya ya. Sebetulnya kami saja umat Islam yang tidak mengimani Bible itu kami berani kok menyatakan apa yang tertulis dengan sangat jelas di dalam Bible. Tidak mesti kami menafsirkan sesuai dengan keinginan kami umat Islam seperti itu ya. Tadi seperti apa ayat yang dinyatakan bahwa Yesus pernah memohon kepada wanita itu bahwa suatu saat kita akan berdoa tidak lagi di gunung ini, ya, tidak lagi di gunung ini dan tidak lagi di Yerusalem. Bahkan Umi tadi ambil Mazmur ya, ini Umi akan ambil dari Mazmur karena ini terkait dengan katanya tadi ada surat dari Matius yang menyatakan bahwa munafiklah orang yang berdoa dengan suara nyaring. Umi akan ini perhatikan di Mazmur pasal 5 ayat 2 dulu ya. Perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku, ya Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Kemudian pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi engkau mengatur persembahan bagi kami, dan aku menunggu-nunggu. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu.
sebentar, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat pertumpahan darah dan penipu, ayat ke-7-nya. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyak pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap engkau. Tetapi semua yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selamanya, karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang yang benar, ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Nah, ini sudah jelas ya. Kemudian di Mazmur 138 ayat 1 juga, Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapanmu. Para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah baitmu yang kudus memuji namamu. Oleh karena kasihmu, bla 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 bla, masih panjang. Nah, ini sudah sangat jelas ya. Dalam cara berdoa saja, Yesus dan bahkan para nabi bersujud. Kemudian mereka juga ada yang dikatakan bersorak-sorai seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Dezuma. Ada saatnya, saat doa itu harus diteriakan, harus dikeraskan seperti itu. Ya, nah ini apa yang terjadi? Seperti apa yang terjadi yang di dalam ajaran Islam kami juga ya. Tadi sudah Bang Dezuma katakan 24 jam, 5 kali dalam 24 jam kami teriakan kebesaran Allah. Nah, seperti itu. Dan kami juga sama seperti apa yang dilakukan oleh Yesus dan nabi-nabi. Sebelumnya kami bersujud menghadap bait Allah. Nah, ini kan Umi baca Bible ini tidak lantas menafsirkan sendiri. Justru yang terjadi apa yang sudah tertulis sangat dengan sangat jelasnya di dalam Bible, kemudian dipelintir, diasumsikan, ditafsirkan oleh teman-teman Kristen sendiri, sehingga yang terjadi menjadi bertolak belakang dengan apa yang tertulis di dalam Bible. Silakan Pak Agung. Ya udah, sebelum saya undur ya, saya mengulangi lagi tentang saya bersyukur ya bahwa teman-teman Muslim itu tidak antipati, artinya tetap saja menggunakan ayat-ayat Alkitab yang ada di kitab yang diyakini oleh umat Kristen di dalam memberikan penjelasan-penjelasan kepada orang Kristen sendiri gitu loh. Itu saya bersyukur ya. Meskipun tadi Bung Juma, jangan lalu berbangga seolah saya begini, Umi juga bilang jangan bangga dulu seolah kami begini begitu ya. Tapi pada kenyataannya kan Bung Juma maupun Umi kan tetap menggunakan ayat-ayat kitab suci kami gitu ya. Sebenarnya saya lebih senang banget ya, lebih senang sekali ketika pembahasan-pembahasan atau dialog lintas iman ini, kalian umat Muslim itu pakailah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran untuk menyanggah gitu loh. Menyanggah apa yang tertulis di ayat kami gitu loh. Tapi kalian kan mencomot-comot kitab kami, padahal saya berkali-kali bilang di dalam memaknainya saja gitu loh yang berbeda antara yang teman-teman Muslim pahami atau mengerti dengan yang kami orang Kristen itu mengimani gitu. Itu saja sebetulnya. Makanya sekali lagi tentang Bung Umi yang bilang bahwa kitab suci sudah dipintir-pintir itu juga tidak benar. Karena tadi banyak menyinggung tentang ayat-ayat perjanjian lama. Ya, tadi Bung Juma banyak sekali. Itu Yesus sendiri tidak merubah satu titik iota pun. Ya. Satu titik iota pun. Yesus tidak merubah itu. Yang mana kitab perjanjian lama itu. Makanya di dalam Alkitab yang dipercaya oleh umat Kristen itu juga mencantumkan kitab perjanjian lama sebelum Yesus berada di dunia ini gitu loh. Kemudian ditambah dengan kitab perjanjian baru. Tapi kan teman-teman Muslim kan tidak meyakini perjanjian baru, meskipun tadi ayat perjanjian baru juga dikutip-kutip, tapi memang tidak konsisten. Soalnya itu ini mengutip ini seolah benar, kemudian yang lain dianggap itu ditambahin, dikurangi. Tadi Bung Juma kan sudah mencontohkan kan mana yang ditambah, mana yang dikurangi kan begitu. Apa sebetulnya kalau secara penulisan kitab suci ya ini PR saya kepada Bung Juma ini. Saya makanya sedikit-sedikit Bung Juma ya, saya itu sedang mencoba mencari-cari tahu tentang
proses penulisan kitab, beberapa sudah saya temukan kawan-kawan yang agak berkapabel. Nah, ini mungkin nanti setelah saya rangkum, saya akan coba sampaikan di forum ini gitu, supaya teman-teman Muslim tidak begitu saja menuduh bahwa kitab suci yang recent itu ada tambah, ada kurang, ada palsu, ada berita wartawan saja, dan macam-macamnya. Itu nanti mudah-mudahan setelah saya mendapatkan rangkuman itu bisa dipahami oleh teman-teman Muslim gitu. Karena bagi saya sendiri orang yang Kristen gitu ya, tentang memandang Al-Quran yang dipahami oleh teman-teman Muslim, saya tidak pada kapasitas saya mengatakan, wah enggak benar itu kitabnya, enggak. Saya enggak berkapasitas seperti itu, karena kemarin saya bilang ke Bang Juma, kebenaran absolut, kebenaran mutlak itu hanya ada pada diri Sang Pencipta ya. Makanya nanti ada pengadilan terakhir itu nanti, ya ketika kita harus mempertanggungjawabkan tentang apa yang kita imani. Itu sekali lagi, Bung Juma, Bu Umi, terima kasih nih sudah kita dipertemukan kembali pada saat ini. Ini dialog ini bagus, tidak seperti kemarin siang yang acak adut itu, makanya saya kabur terbirit-birit kemarin siang itu ketika dialog sudah mengarah kepada pribadi-pribadi gitu. Itu Bung Andi, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih Pak Agung. Bang Handi, sebentar Bang Handi, Umi biarin nggak apa-apa Pak Agung nggak ini, tapi ini Umi mungkin untuk teman-teman Kristen ya. Jadi begini loh, umat Islam itu bukan tidak mau menggunakan Al-Quran, tetapi di dalam ajaran Islam sendiri di rukun iman yang ketiga itu kita itu diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab sebelumnya, entah kalau Bible ya, tapi kita juga diperintahkan dan di dalam ajaran Islam juga diperbolehkan kok mempelajari. Kita sudah bahkan kita sudah dimatraikan lah, ibaratnya dimatraikan, pelajarilah kitab-kitab sebelumnya bukan untuk lantas mengimani secara melebihi daripada mengimani Al-Quran, tetapi untuk mencari tahu ya, untuk mencari tahu kebenaran dari itu. Kemudian tadi yang Umi katakan memelintir itu bukan kitabnya yang memelintir, justru teman-teman Kristen sendiri yang memelintir apa yang sudah tertulis di dalam kitab yang teman-teman Kristen sendiri yakini gitu kan. Bible contohnya tadi kan sudah Umi katakan yang mengenai permohonan Yesus untuk kepada seorang perempuan itu ya pada suatu saat nanti, suatu masa kelak nanti itu kita itu tidak akan berdoa lagi di gunung ini, tetapi dan tidak lagi di Yerusalem, tetapi sudah jelas ya di mana diperdengarkan kebesaran nama Allah selama 24 jam. Dan itu teman-teman harusnya udah tahu maksudnya kemana itu arahnya berdoa itu nanti kiblat mereka berdoa. Itu kan sudah jelas tertulis di dalam PB. Kemudian di dalam PL tadi Umi sudah ambil dari Mazmur, cara mereka berdoa itu sudah jelas. Bersujud itu kan apa ya? Menempelkan wajah ini ke tanah begitu, tidak lantas duduk jongkok seperti apa yang dikatakan tadi teman-teman Kristen, tidak seperti itu. Yesus, Daud, Ibrahim semua bersujud. Itu yang ada di dalam kitabnya teman-teman yang tadi Umi bacakan di dalam Mazmur. Kemudian kan teman-teman Kristen menafsirkan lagi masalah PB. Dan yang tidak bisa dibantah, PB ini sudah diakui juga oleh LAI termasuk Pak Anwar Chen. 50.000 loh yang korupnya. Makanya kenapa tadi Bang Rezwa mengatakan ada ayat-ayat insersi, betul. Contohnya ayat insersi itu Yohanes pasal 5 ayat 7 yang menjadi modal teman-teman Kristen untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu benar-benar ayat insersi. Bahkan dari terjemahan versi Vulgata sendiri itu tidak ada ya seperti itu, dan itu ada footnote-nya, itu adalah ayat insersi. Jadi LAI sendiri sudah mengakui dengan tegas bahwa lebih dari 50.000 di dalam Bible itu korup gitu loh. Jadi kita nggak berbicara menafsirkan ayat-ayat yang ada, justru yang menafsirkan yang sudah ada di dalam, tertulis di dalam kitabnya umat Kristen ini ya teman-teman Kristen sendiri, sehingga mengubah arti atau makna daripada yang tadi contohnya Mazmur itu sudah jelas. Yesus bersujud, ya menyembah Allah dengan cara bersujud menghadap bait Allah. Itu kemudian ditafsirkan lagi sehingga ada lagi ajaran baru Yesus bahwa harus masuk ke dalam kamar, kemudian dengan suara yang sangat pelan. Ya memang semua juga orang pada saat berdoa itu dengan suara yang serendah mungkin, seperti tadi sudah dicontohkan lagi oleh Bang Dejuma, pada saat kita melakukan salat tahajud atau qiyamul lail itu
di keheningan malam pada saat orang-orang tertidur, tidak ada keramaian sama sekali. Nah, seperti itu. Tapi tidak lantas kita harus menghilangkan apa yang dikatakan di dalam kita punya teman-teman Kristen sendiri dengan cara bersorak-sorai itu bukan artinya bersorak-sorai kayak gitu, tapi dikumandangkan dengan suara keras. Nah, contohnya kalau di dalam ajaran Islam, mungkin pada saat azan, pada saat dia mengimami sholat berjamaah, nah seperti itu. Tidak mungkin pada saat melakukan sholat berjamaah, seorang imam juga berdoa dalam hati, begitu kan? Nah, seperti itu. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran juga sudah senada dengan apa yang ada di dalam kitab sebelum Al-Quran. Mengenai masalah berdoa, kami sama-sama bersujud, menyembah Allah, menghadap bait Allah. Seperti itu. Silakan mungkin dari yang lain. Oke, sekiranya udah cukup dulu ya. Kalau sekiranya ada yang keberatan bahwa Yesus tidak pernah sujud, Yesus tidak pernah berdoa, jangan diskusi dengan kami. Diskusilah dengan Bible Anda sendiri. Lawan tuh yang tertulis di Bible. Itu ininya ya. Sekali lagi, kalau ada yang mendengarkan di sini mau membantah kalau Yesus tidak pernah sujud, Yesus tidak pernah berdoa, silahkan bantah Bible Anda sendiri. Itu intinya ya. Ada yang keberatan di sini kalau Yesus nggak pernah sujud? Pak Handi masih bisa bicara nggak? Masih bisa bicara nggak? Enggak. Masih ada Umi nggak di sini? Iya, enggak, ntar dulu. Marlon, kamu ini bantah nggak Yesus sujud? Loh, kan sudah Sebentar Pak Agung, sebentar Pak Agung. Pak Agung kan udah. Jelas sujud, berlutut. Ya, silakan Pak Agung. Jangan lama-lama tapi. Wes, berlutut udah. Ya. Saya nggak setuju dengan kesimpulan Bu Hadi. Aku pamit dulu ya. Berlutut dengan oke, makasih. ya. Makasih. Pak Marlon membantah kalau Yesus sujud gitu. Kalau di Alkitab tertulisnya bersujud, ya berarti bersujud. Oke, berarti setuju ya Yesus pernah sujud ya? Ada tertulis nggak bersujud? Ya, kamu nggak pernah baca Bible? Enggak, tanya lo. Ya. Kalau ada bilang ada, kalau enggak, susah banget. Kamu nggak pernah baca Bible? Saya pernah baca Bible. Pernah baca Bible nggak? Nggak pernah, jadi nggak tahu. Percaya nggak Yesus pernah berdoa? Percaya. Yesus pernah sujud? Nggak percaya? Kalau di Alkitab tertulis bersujud, saya percaya. Oke, percaya, baik. Kira lu kalau mau bantah Bible silakan baca, cari dulu lu bantah. Iya, masalahnya definisi bersujud yang Anda maksud dengan yang di Alkitab itu. Ya tanya Yesus coba di Bible apa maksudnya sujud Yesus itu? Ya udah, makanya jangan klaim seakan-akan Yesus bersujud. Iya, Anda jelaskan kepada kami. Yesus itu bersujud tujuannya apa? Ini yang Gimana? Yesus bersujud itu tujuannya apa? Ini maksudnya kan apa? Dia kan berdoa. Berdoa kepada siapa? Dalam konteksnya Berdoa kepada siapa, Marlon? Kalau dalam cerita penangkapan Yesus ya, berdoa kepada siapa? Nggak ngomongin penangkapan. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Allah Bapa. Oke. Apakah waktu Yesus berdoa Yesus adalah Tuhan? Apakah Yesus berdoa Yesus adalah Tuhan? Apakah Yesus waktu dia berdoa kepada Bapa, apakah Yesus posisinya sebagai Tuhan? Yesus itu Tuhan dan manusia. Kamu nggak bisa pisahkan itu. Yang berdoa itu Tuhannya atau manusianya yang berdoa? Yang berdoa, Yesus berdoa berarti dia menunjukkan sisi kemanusiaan. Ya, oke. Sisi kemanusiaannya berdoa. Ketuhanannya kemana? Ketuhanannya tetap melekat sama dia, Pak. Ya berarti ketuhanan ikut berdoa juga? Ketuhanan ikut berdoa. Tadi kan saya udah bilang, yang berdoa itu sisi kemanusiaan. Manusiaannya, ketuhanannya ada di situ juga kan? Iya. Oke. Yesus kan dui natur. Iya. Apakah dui natur ini selalu bersatu, menyatu atau kadang berpisah? Apakah dui natur itu selalu bersatu atau berpisah? Iya. Ya itu melekat lah dalam. Melekat. Waktu Yesus berdoa sebagai manusia, dui natur ketuhanannya di mana? Ya tetap. Ya Yesus itu tetap. Oke. Jadi dui natur ketuhanan tahu kalau Tuhan dui natur ini di dalam manusia Yesus tahu kalau berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa gitu. Iya. Oke, jadi Tuhan berdoa dari Tuhan. Ya, silakan. Jadi dui natur Tuhannya yang ada dalam manusia Yesus ini berdoa kepada Bapa, betul? Dui natur Tuhan. Kan saya bilang kemanusiaan, sisi kemanusiaannya. Apakah ketuhanannya ikut berdoa? Sisi kemanusiaan, apakah ketuhanan dari ya ketuhanannya ngapain? Ketuhanannya ngapain?
Itu tetap melekat, itu tetap ada dalam diri Yesus, dalam pribadi Yesus. Apakah ketuhanan tahu kalau manusia ini berdoa kepada Tuhan yang lain? Apakah? Coba ulang-ulang pertanyaanmu. Kamu kan ketuhanan ada di dalam diri Yesus. Yang berdoa ini manusianya. Iya. Kan begitu. Nah, ketuhanan dalam diri Yesus ini, apakah dia tahu kalau manusia ini berdoa kepada Bapa? Ya jelas lah, dia kan sebagai Allah, dia sebagai Tuhan. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan? Tidak. Tidak. Sisi kemanusiaan yang berdoa Tuhan kepada Tuhan. Kan ada sisi kemanusiaannya. Kan ada sisi manusia itu loh. Kan ada sisi ketuhanan dalam diri Yesus. Iya. Oke. Apa fungsi sisi ketuhanan dalam diri Yesus waktu dia berdoa? Apa fungsi dalam dia berdoa? Iya. Ini kita nggak jelaskan. Oke, nggak jelaskan. Oke, apakah ketuhanan di dalam diri Yesus tahu kalau manusia ini berdoa? Tadi kan saya udah jawab. Tahu. Ya. Tahu. Kamu rekam ya, saya udah jawab tahu nih. Ya tahu. Oke. Jadi sisi ketuhanan di dalam diri Yesus tahu kalau manusia ini berdoa kepada Tuhan yang lain, betul? Kepada Tuhan yang lain? Iya. Konsepmu salah kalau begitu mengenai Trinitas. Terus Yesus berdoa kepada siapa? Allah Bapa. Allah Bapa itu Tuhan, Kak. Allah Bapa itu Tuhan. Iya, Tuhan. Oke, baik. Ya. Apakah Tuhan di dalam diri Yesus sama dengan Tuhan sama Allah Bapa? Sama atau tidak? Apakah Tuhan dalam diri Yesus sama dengan Allah Bapa? Sama apa tidak? Makanya ini saya jelasin nih. Jawabannya sama atau beda? Allah itu. Jadi kalau bicara mengenai Allah, kamu nggak jawab. Sisi ketuhanan di dalam diri Yesus, apakah sama yang ada sama Bapa? Allah ya, kalau bicara Allah ya itu satu Allah itu. Bapa ini yang di surga. Kalau bicara Allah, berarti itu merujuknya bisa kepada siapa aja, bisa kepada Bapa, bisa kepada Yesus, bisa kepada dalam konteks Allah ya, karena Allahnya Esa. Tapi kalau pribadi ya tiga. Kalau bilang Allah ya berarti Allah yang satu gitu. Saya ulang pertanyaannya ya. Apakah sisi ketuhanan di dalam diri Yesus sama dengan sisi ketuhanan Bapa yang ada di surga? Sisi ketuhanan. Kalau dalam konteks Allah ya Allah itu satu. Berarti ya yang dimaksud dengan Allah itu ya ada pada Bapa, ada pada yang dimaksud Allah itu Bapa, Yesus dan Roh Kudus gitu loh. Jadi ada Allah di dalam diri Yesus. Allah, iya Yesus. Sekali udah dibilang Yesus itu binatur, ditanya lagi. Apakah binatur Yesus ini sama dengan yang ada sama Bapa? Allah Bapa tidak binatur. Ya, salah satu di binaturnya Yesus adalah ada ketuhanan di dalam diri Yesus. Ya, ketuhanan di dalam diri Yesus ini apakah sama dengan ketuhanannya Bapa? Kalau konteksnya Allah berarti itu Allah yang satu, berarti Allah yang sama. Allahnya ya dalam konteks Allah ya, kamu jangan. Berarti sama ya. Iya, jangan pinter-pinter ya. Saya bilang dalam konteks kealahan ya. Berarti sama. Ya. Berarti sama. Iya. Oke. Baik, artinya ada dua dong. Makanya tadi saya bilang Allah yang satu untuk menghindari pertanyaan konyol. Bagaimana bisa ini? Allah ada satu, di surga ada Bapa, di dunia ada Yesus membawa kealahan, membawa ketuhanan. Saya bilang tadi, bingung kan lu? Konteksnya hakikat. Hakikat lagi. Allah yang satu. Kalau bicara pribadi baru tiga. Makanya tadi saya bilang kan Allah yang satu. Allah yang satu itu siapa? Supaya menghindarkan pertanyaanmu yang konyol tadi itu. Allah yang satu itu. Allah yang satu itu siapa? Allah yang satu. Allah yang satu itu siapa? Ya Allah. Siapa? Pertanyaanmu bilang siapakah pribadi Allah? Oke, Allah yang satu itu pernah turun ke dunia nggak? Coba ulang dulu. Siapakah pribadi Allah itu? Coba tanya gitu biar saya jawab. Ngapain lu ngajarin saya bertanya? Supaya nggak salah. Ngapain lu ngajarin gua bertanya? Emang gua nggak bisa nanya apa? Karena pertanyaanmu kan nggak tepat. Bilang aja nggak bisa jawab. Ya, tanya lah, kan saya jawab. Ya udah begitu. Ya. Ketuhanan yang ada dalam diri Yesus, apakah sama dengan ketuhanan yang ada sama Bapa? Tadi udah saya jawab loh. Kok muter sih? Saya udah jawab aja. Sama apa beda? Sama atau beda? Tadi saya udah jawab. Apa jawabannya? Tadi saya udah jawab. Apa jawabannya?
Kalau konteksnya, kalau bicara mengenai tentang kealahan, tentang hakikat, maka itu adalah Allah yang satu. Kalau yang satu itu siapa? Allah yang satu itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu tiga itu tiga lo sebut. Kamu bisa nggak matematika nggak sih? Bang Andi dia mau jawab Allah yang satu itu Yesus, dia nggak berani. Kok tiga? Tadi kan saya udah bilang Allah yang satu. Nah, iya, coba ulangi lagi Allah yang satu. Coba Allah yang satu siapa? Allah yang Coba. satu itu Ya. termanifestasi dalam tiga pribadi. Iya. Siapa Bapa, lagi? Iya. Anak, dan Roh Kudus. Iya. Hakikat Allah sebenarnya ada posisi di mana? Ada sama Allah Bapa kah? Ada sama Yesus kah? Ada sama Roh Kudus kah? Hakikat Allah yang satu itu ya tiga itu. Oh, Allah yang satu kok tiga? Hakikat, kamu nggak ngerti konsep hakikat itu masalahnya. Makanya kamu ini. Apa arti hakikat? Hakikat itu bukan. Apa arti hakikat bahasa Indonesia? Apa arti hakikat sesuai dengan bahasa Indonesia? Hakikat. Apa kamu cari di komus lah kalau kamu mau Oke, cari saya ajarin. Hakikat adalah inti Ini dasar. saya kasih Dengerin contoh nih dulu. kamu. Saya kasih tahu. Kamu kan nggak tahu arti hakikat. Ya, saya kasih tahu. Saya kasih contoh nih kamu nih. Dengerin dulu, nggak usah contoh, dengerin. Makanya Hakikat adalah di dalam inti YouTube-nya dasar atau keadaan sebenarnya. Itu namanya hakikat. Udah dijelaskan secara panjang itu di YouTube Nasr Suruh. Hakikat apa arti hakikat? Mengenai ketertunggalan. Ya nggak usah. Apa arti hakikat? Konsepnya bertanya tentang ketertinggalan. Apakah hakikat Bapa sama dengan hakikat Yesus? Hakikat Bapa sama dengan hakikat Yesus. Apa? Coba. Ya, ketiga tersebut hakikatnya adalah Allah. Oke, saya tanya dulu, apakah hakikat Bapa sama dengan hakikat Yesus? Allah. Apakah hakikat Bapa sama dengan hakikat Yesus? Sama-sama Allah. Yakin? Yakin. Sama hakikatnya? Iya, mereka sama-sama Allah. Saya tambahin, Roh Kudus juga Allah. Ya, Roh Kudus juga Allah. Saya tambahin lagi. Iya, baik. Apakah hakikat Bapa, hakikat Yesus, hakikat Roh Kudus sama atau beda hakikatnya? Sama. Sama. Oke, baik. Ngerti arti hakikat? Hakikat. Ngerti nggak arti hakikat? Bang Andi, Kalau nggak tahu, saya kasih tahu. Coba saya susah jelasin. Susah. Coba tanya gini deh. Kalau dalam perspektif Bentar dulu, Mi. Dia nggak ngerti hakikat. Saya jelasin dulu. Perspektif Kristen, ya mungkin saya bisa kasih contoh gitu. Tapi kalau kamu tanya, kalau hakikat artinya itu sesuai dengan KBBI itu inti dasar atau keadaan yang sebenar. Bukan muter-muter, Umi. Kamu yang pakai perspektif. Sebentar. Kamu nggak lihat dari perspektif. Lu diam dulu. Lu nggak ngerti hakikat. Dengerin dulu, katanya mau dijelasin arti hakikat. Arti hakikat adalah inti dasar keadaan yang sebenarnya. Nah, pertanyaan sekarang, apakah keadaan sebenarnya Bapa, keadaan sebenarnya Yesus, keadaan sebenarnya Roh Kudus itu sama atau tidak? Sama. Sama, pinter. Iya, kalau sama. begitu, dengerin kalau sama. Apakah Bapak punya fisik? Apakah Bapak punya fisik? Fisik. Apa Bapak punya fisik? Fisik yang kamu maksud itu seperti manusia. Rambut sampai ujung kaki punya? Dalam Alkitab sih nggak dijelaskan. Apakah? Nggak dijelas. Apakah Yesus punya rambut sampai ujung kaki punya? Kalau kamu bilang konteksnya Yesus, maka Yesus itu manusia. Apakah Yesus punya rambut, punya kaki? Punya. Apakah Roh Kudus punya rambut, punya kaki? Roh Kudus punya rambut atau punya kaki? Di Alkitab kayaknya nggak dijelaskan. Punya atau tidak? Saya di Alkitab nggak dijelaskan. Sepengetahuan saya di Alkitab tidak dijelaskan. Apakah Bapak di surga punya rambut, punya kaki? Di Alkitab nggak dijelaskan. Oke, berarti hakikatnya berbeda, betul? Oh, hakikatnya berbeda. Nggak ngerti bahasa Indonesia nih orang. Tadi kan udah dijelaskan, Yesus itu binatur. Apakah hakikatnya berbeda? Udah dikasih tahu. Kalau Anda mengatakan tadi satu hakikat, hakikatnya sama bertiga nih. Iya, naturnya. Kamu musim tadi udah dibilang juga sama hakikatnya sebagai Allah. Muter lagi. Udah kamu pegang itu hakikatnya Allah, udah. Jangan fisik Yesus dibuang gitu. Fisik Yesus dibuang. Nggak dipakai. Kan tadi udah bilang, Yesus itu binatur. Ini aja deh, saya permudah deh. Apakah Bapak dan Yesus sama? Iya. Apakah Bapak dan Yesus sama? Beda. Beda. Kalau kamu bicara pribadi,
Kalau kamu sabar, saya ini. Saya Kalau kamu bertanya, bicara saya, pribadi, saya bertanya. Bapa dan Yesus tidak sama. Tidak sama. Kalau kamu bicara Oke. pribadi, kalau kamu konteksnya pribadi, maka Oke. Bapa dan Yesus tidak sama. Tidak sama. Yang mana yang Tuhan? Iya. Yang mana yang Tuhan? Yang Bapa itu Tuhan, Yesus juga Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Tidak. Ya. Kamu makanya kata Tuhan, kamu mengartikan Oke, Tuhan itu apa? saya ulang Kalau lagi. saya arti kata Tuhan itu Saya ulang konteksnya lagi. sebagai Allah. Saya ulang lagi. Bapak dan Yesus sama atau beda? Kalau konteksnya pribadi, dia berbeda. Berbeda. Mereka berbeda. Yang mana yang Anda sembah? Ya. Saya menyembah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Berarti Anda menyembah tiga ya? Itu pemikiranmu itu yang salah. Itu kesimpulan itu yang salah. Tadi Anda mengatakan, Kesimpulan itu yang salah. dengerin dulu bro, Bapak yang dan Yesus berbeda toh? Beda atau sama? Iya. Berarti Anda kalau Anda menyembah Bapak dan Yesus, berarti Anda menyembah dua yang berbeda. Kamu ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Tadi kamu sekarang konteksnya bicara tentang apa nih? Kamu bicara tentang hakikat atau bicara tentang pribadi? Hakikat kamu udah gugur. Hakikat kamu udah gugur. Keteritunggalan ini ribet memang. Makanya ribet ya, ribet ya. Harus kamu Kalau ribet ngapain lu pegang kalau ribet? Kalau ribet kenapa kamu pegang? Marlon, saya dong. Marlon, aku minta dijelasin dong konsep Tritunggal itu kayak gimana sih? Iya. Coba jelasin konsep Tritunggal. Gini loh Umi, ya. Konsep Tritunggal itu dari mana asalnya gitu loh, coba. Bukan kayak gimana konsepnya sih? Iya, biar jelas gitu. Pusing sendiri dia. Ribet katanya, ribet tapi masih dipegang. Iya, pertanyaanmu yang ribet sebenarnya. Lu yang ribet nggak bisa jawab. Marlon gini. Karena kamu yang nggak percaya, kamu nggak imani makanya ribet. Marlon, karena kan konsep perspektifnya kan dari perspektif kamu sebagai orang yang di luar Kristen. Dengerin dulu gini kan, konsep di dalam Trinitas itu Allah Bapa bukan anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa gitu kan? Ya, itu benar sekali. Tapi ketiga-tiganya adalah Allah. Iya. Nah, berarti Allahnya tiga kan? Itu di titik itu kamu salah. Iya. Dibantah sendiri. Iya, di titik itu kamu salah. Di kesimpulan itu kamu yang salah. Tadi di awal benar, tapi di terakhir kamu yang salah. Dibantah sendiri. Bapak sama Yesus sama atau beda? Beda. Berarti ada dua dong identity. Iya, pribadinya kan makanya Tritunggal itu. Iya, kalau kamu bicara pribadi itu bicara tentang tiganya. Kalau kamu bicara Allah, baru bicara tentang tunggalnya, gitu loh. Yang ngajarin kamu Tritunggal siapa sih yang ngajarin kamu, bro? Kenapa? Sumber Trinitas itu siapa sih yang ngajarin? Sumber Trinitas itu siapa yang ngajarin? Dari mana? Ya itu tercermin di Alkitab. Di mana itu? Konsep itu. Di mana tercermin? Di Alkitab. Yesus nggak pernah ngajarin loh. Nggak ada di Alkitab mana. Yesus nggak pernah ngajarin loh. Trinitas itu tidak Alkitabiah. Yesus nggak pernah ajarin. Nggak pernah. Nah, ini kan